Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat siang kepada para peserta webinar absensi dengan tema Empowering Hybrid Remote Employee, The Impact of Smart Attendance System in HR Tech. Silahkan kepada rekan-rekan untuk bertegur sapa di sini dengan menuliskan kata hadir sebagai bentuk absensi. Oke, ada banyak nih. Ada Mbak Yunita, Mbak Nuritia, Mas Riza, ada Mas Awang, ada Mbak Ningsih, Mbak Dian, Mas Fajar, dan lain-lain semuanya. Selamat siang, selamat datang. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di webinar kita pada siang hari ini. Sebagai perkenalan, saya Karisa yang akan memandu pada acara webinar siang hari ini. Dan dalam webinar pada siang hari ini akan terdapat 2 sesi, 2 pemaparan materi, dan nanti akan ada Q&A, serta di akhir akan ada pengundian berupa voucher e-wallet di sesi terakhir. Dan juga jangan kemana-mana kepada para peserta untuk tetap mengikuti rangkaian webinar kita pada siang hari ini untuk mendapatkan link konfirmasi kehadiran untuk sertifikasi di akhir acara nanti. Dan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan, akan ada voucher e-wallet untuk 4 penanya terbaik pada sesi webinar siang hari ini. Nah, saya mendapat bocoran dari panitia bahwa yang mengikuti webinar kita siang hari ini cukup banyak dari Sabang sampai Merauke, dan juga saya mau menyapa teman-teman atau rekan-rekan dari community HR yang sudah bergabung, ada dari Asia HR Women Club dan juga ada Asia HRM. Boleh kita absen dulu di sini dan bertegur sapa kepada teman-teman yang sudah hadir. Oke, ada Mas Rauf, ada Mas atau Mbak Indra Sopa, Aulia, Mas Nikolas, ada Mas Albi juga, lalu juga ada Mas Alfian. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan selanjutnya kita ingin menyapa kepada para speakers kita yang sudah hadir di sini sesuai yang bisa kalian lihat. Speakers kita pada webinar siang hari ini yang pertama ada Ibu Wulan Rani selaku Human Capital Strategy Director dari MEFX atau yang akrab disapa dengan Ibu Rani. Selamat datang Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Aduh, jangan dipanggil Ibu, saya jadi ngerasa tua. Padahal udah tua memang ya. Gitu. Boleh dipanggil Mbak aja enggak? Nanti jadi kayaknya gapnya jaraknya jauh banget loh. Oke, terima kasih ya Bu udah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita. Siap, absensi terima dan teman-teman yang kasih. udah ada di sini. Terima kasih kesempatannya ya teman-teman dari absensi. Salam kenal juga buat yang sudah hadir. Mudah-mudahan happy. Jangan lupa abis makan siang biasanya agak-agak ngantuk, jadi boleh loh cari kopi dulu ya. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke, selanjutnya di sini kita ada Bapak Fahri Arbubi selaku Chief Technology Officer dari Absensi. Selamat siang Pak Fahri. Selamat datang di webinar kita. Selamat siang juga Mbak Wulan. Halo, Mas, apa kabar? Tadi udah saya ngeliat Mas Fahri udah pegang gelas kopi duluan nih ya, kayaknya. Udah silahkan, aman, betul. Silahkan teman-teman, biasanya tuh kalau orang HR gitu, kalau nggak ngopi nggak bisa fokus, apalagi di tanggal-tanggal payroll begini nih. Aduh, benar. Sebentar lagi ya. Iya, udah tanggal-tanggal di belakang layar sibuk ini ya. Oke, terima kasih Pak Fahri dan terima kasih Mbak Wulan sudah bersedia untuk hadir di sini. Lalu di sini kita masuk dalam agenda acara untuk kelancaran acara dan ketertiban pada webinar kita di siang hari ini. Dimohon kepada para peserta untuk mute speakersnya dan tidak melakukan share screen selama webinar berlangsung. Dan apabila rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur di kolom atau di button Q&A yang disediakan di Google Meet. Nanti untuk format pertanyaannya bisa ditulis dengan formatnya nama, strip perusahaan atau instansi, dan juga pertanyaannya apa. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan pada sesi yang pertama ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai.
doa dianggap selesai. Baik, selanjutnya di sini seperti yang tertampil di layar, nanti apabila teman-teman ada pertanyaan untuk sesi baik sesi yang pertama maupun yang kedua, jangan lupa bisa klik dari icon actives di bawah, lalu pilih menu Q&A, dan nanti tinggal pilih atau tinggal klik tombol ask a question dengan formatnya nama, strip nama instansi atau perusahaan, strip pertanyaannya apa. Baik, kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu kepada Ibu Wulandari untuk memulai presentasinya di sesi yang pertama ini dengan judul Adapting Technology in HR to Support Business Success. Kepada Mbak Wulandari, waktu dan tempat kami persiapkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, ini sudah dibantu. Nanti saya kodein pakai next ya untuk teman-teman. Judulnya agak berat siang-siang, mudah-mudahan nggak mengganggu konsentrasinya gitu ya. Kita akan ngobrol aja kok. Saya akan cerita sedikit pemahaman saya dengan apa yang sekarang kita hadapi di dunia HR. Mudah-mudahan bisa menjadi plus point buat rekan-rekan yang hadir gitu untuk juga menyiapkan. Kita sudah mau masuk ke Q4 ya. Jadi sudah waktunya bersiap-siap untuk next-nya mau ngapain. Jadi boleh di next? Oke, kenalan dulu Anyong. Ini saya ARMY, saya K-popers, tapi taunya cuman BTS aja. Saya nggak follow yang lain. Saya tahu EXO, saya tahu apa lagi yang lama-lama ya gitu. Tapi saya fans beratnya saya adalah ini nih bagiannya dengan ARMY yang belain gitu, yang nempel banget sama BTS. Ada cerita di balik ini sebenarnya teman-teman. Kenapa sih kok suka banget sama BTS? Itu selain karena energiknya mereka, saya suka lagu-lagunya, saya suka message-nya. Yang saya lihat dalam perjalanan karirnya mereka tuh mereka sungguh-sungguh digembleng abis-abisan dan sampai di titik sekarang dengan semua proses perjalanan yang mereka lalui selama 10 tahun ya. Yang saya lihat yang kemudian membuat saya jadi bersemangat dan merasa bahwa mereka punya message yang positif untuk di dunia itu adalah bahwa if you do your best di dalam hidupmu dengan segala hal yang kamu hadapi, kamu akan bisa sukses pada akhirnya. Tapi ya itu, kamu harus siap untuk doing your best dengan semua cobaan, dengan semua ujian gitu. Kita akan bisa sampai di titik sukses asalkan kita sungguh-sungguh. Jadi itu jadi pengingat nih untuk saya untuk selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang saya sukai. Boleh di next? Ini cerita sedikit mengenai profil saya, kemudian ya udah cukup lama banget malahan ya di industri sudah 22 tahun kurang lebih sebagai HR, dan kalau mau temenan, mau connect di LinkedIn silahkan di scan aja, ada di screen, atau boleh juga nge-add saya di Instagram. Tulisan Rani ini kumpulan cerita-cerita yang saya tulis yang related ke HR, ngomongin ya basic knowledge tentang HR lah yang mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk bahan acuan belajar. Silahkan di follow juga. Boleh next? Ini perjalanan karir saya ya sebelumnya. Kelihatan kok ini just a short CV saya. Next. Nah, seperti tadi diceritakan, hari ini saya membawa komunitas saya, ada 2 komunitas Asia HR Women Club, isinya orang-orang HR di Asia yang perempuan-perempuan semua, dan ada Asia HRM. Ini megangnya untuk area Asia gitu. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, boleh nanti colek-colek saya di LinkedIn, karena di sini kita bicara dalam ranah belajar bareng-bareng dengan teman-teman di Asia gitu. Mudah-mudahan nanti kalau mau bergabung silahkan colek saya, yuk kita belajar sama-sama. Boleh next? Nah, kalau mau ngelihat keseruannya jadi HR versi saya, ini adalah podcast yang saya buat baik dengan Kompas Gramedia Media, kemudian ada satu podcast yang lagi jalan sekarang dengan Cerdas Kolektif, dan ada juga saya punya 12 series HR on Duty ada di Inspigo. Monggo, ini buat belajar sambil macet-macetan, sambil di angkutan ini ya public transportation gitu, bisa didengerin. Oke, next. Nah, sekarang saya bicara, saya rasa pasti teman-teman sering banget deh ngeliat slides ini gitu, kayak what happened in the internet in a minute. Kalau kita lihat perubahannya itu luar biasa dalam 60 detik dari 2019 sampai dengan 2023 ini, perubahannya tuh luar biasa gitu. Banyak hal yang tiba-tiba kayak di scope-nya jadi besar banget gitu.
orang yang aktif di internet tuh luar biasa banget gitu. Semua activity jadi mengarahnya ke internet gitu ya. Dulu nggak ada Slack, nggak kenal Slack. Di tahun 2023 Slack naik kenceng banget gitu dalam urutannya gitu. Bahkan bagaimana orang berinteraksi di dunia internet juga semakin luar biasa ya gitu, semakin besar. Boleh next? Nah, menjadi titik balik dari semua proses yang terjadi adalah pada saat pandemi kemarin. Saya rasa teman-teman yang mungkin sudah berkarir di masa pandemi, sudah jadi HR terutama, pasti sudah merasakan bagaimana kita harus jadi tim yang siap siaga menghadapi perubahan. Harus yang tadinya kerja harus ke kantor ya, pakai desktop, kemudian absensi di depan pakai finger gitu ya. Terus yang mendadak nggak bisa akses ke kantor, saya ingat banget tahun itu tuh pada saat bulan Maret, tinggal 15 kalau nggak salah, waktu Gubernur DKI saat itu bilang bahwa akses bisnis kita tutup, diminta untuk bekerja dari rumah. Bagaimana paniknya perusahaan saya untuk menyiapkan semua orang, karena kami semuanya, sebagian besar di kantor tuh kita nggak ada laptop di saat itu. Semuanya pakainya adalah desktop. Can you imagine tiba-tiba mereka nggak bisa akses ke kantor, padahal produknya, jualannya harus dengan mantengin gitu. Akhirnya kita mendapatkan permit untuk tetap ada yang bisa ke kantor karena ada satu tim yang memang shifting 24 jam itu nggak kosong sama sekali, ngikutin market, ngikutin transaksi yang terjadi juga di luar negeri. Sisanya kita rubah semuanya, kita rombak semuanya untuk kemudian kita kirimin laptop. Mereka bekerja dengan laptop di rumah. It was a very up and down gitu, rock and roll banget prosesnya. Tapi dari sana saya yakin semua HR belajar hal yang baru, bahwa nggak bisa ditunda, kita harus bertransformasi. Next. Maksudnya apa? HR nggak boleh, nggak harus transform digital juga. Karena nggak bisa lagi absensi pakai finger yang ada di lobby, kecuali harus datang ke kantor. Gimana monitoring orang-orang yang bekerja, gimana kemudian memproses payroll, semuanya harus menggunakan sistem. Sebisa mungkin kita masuk ke ranah bahwa HR nggak boleh ketinggalan, harus masuk ke digitalisasi prosesnya. Next. Ini bayangan apa yang dituntut ke HR pada saat kita masuk ke bicara mengenai digital transformation. Semuanya based on data. Dan HR itu kan tempat data ya teman-teman ya. HR itu gudangnya data loh. Gitu. Semua data yang terkait dengan perusahaan itu HR harus punya. Dan can you imagine kalau pada saat kita menggunakan semuanya versi manual, mungkin yang pada ngerasain kayak berbagi file dengan menggunakan Microsoft Excel gitu ya, disimpan versi 1, nanti ada lagi versi 2 gitu ya, versi 3 gitu. Bagaimana kita lama-lama jadi rancu karena kita nyimpan, kita kirim ke orang, ada revisi, kita rubah lagi gitu kan, berkala, dan itu pasti menyulitkan kalau kita mau masuk ke HR yang super strategik dalam sisi fokusnya, bukan lagi dalam sisi administrasi. Next. Nah, kita bicara dulu mengenai hybrid dan remote working. Boleh nggak kalau saya minta dari teman-teman yang hadir juga bisa dituliskan di message gitu, apa sih yang sekarang dilakukan di perusahaannya? Apakah ada yang hybrid, ada yang beneran full work from anywhere, atau ada yang malah udah di kantor lagi full? Boleh ya ditulis di kolom chat, saya pengen dengar juga nih dari teman-teman bagaimana sekarang posisinya, cara bekerjanya di dalam organisasi. Next. Hybrid. Oh, ada yang full WFO, campur office dan WFO. Oke. Wow, sudah mulai banyak yang full WFO juga ya. Wih, serunya ada yang WFA juga ya. Oh, masih banyak juga yang hybrid ternyata nih. Ada WFO dan WFH 4:1. Oh, nice. Jadi ada 1 hari yang tetap bisa work from home. Oke, kita bicara dulu mengenai hybrid dan remote. Kalau hybrid itu bentuknya bagaimana, kalau remote bentuknya bagaimana, sudah ada keterangannya di sini. Intinya adalah bagaimana kemudian kita men-setup proses di dalam organisasi on daily. Nah, kalau teman-teman dari absensi sendiri apa nih? Pakainya ini ya, hybrid juga ya? Seru pasti ya, karena ini bagaimana untuk berkolaborasi itu ada kunciannya sendiri gitu ya, Mas Fahri ya? Hybrid juga kah, Mas? Iya, kita hybrid. Jadi kalau tim developer itu mostly remote, tapi sales kebanyakan WFO.
Oh, kalau sales harus ketemu orang, kalau nggak jadi jualan nanti ya Mas ya. Oke, bisa dimaklumi dan biasanya assignment seperti ini memang dibutuhkan ya teman-teman. Bukan lagi kayak ngeliat kantor aku fully gitu, enggak. Melihatnya adalah dari sisi masing-masing kebutuhan bisnisnya tentu saja. Jadi kalau kemudian temennya ada yang hybrid, ada yang WFA, ada yang full remote, banyak karyawan yang bahkan bukan ada di Indonesia atau di Jakarta gitu. Jangan iri karena kita melihat desain organisasinya kan beda-beda, kebutuhannya juga berbeda-beda. Jadi jangan kemudian kayak wah rumput tetangga lebih hijau gitu. Pasti akan ada pembedanya kok. Next. Nah, bagaimana sih sebenarnya employee itu melihat gitu kalau hybrid dan remote gitu. Ini dari point of view-nya employee. Ada yang merasa 70% tuh merasa bahwa hybrid itu bakalan terus nih gitu. Dan mereka berharap itu bisa terus berlaku. Ada juga yang merasa kayak hybrid akan lebih pas kalau ternyata ini ada khusus untuk tim yang remote arrangement misalnya. Ada juga yang bilang 60% bilang bahwa mereka masih bekerja dengan cara yang sama gitu dengan hybrid dari sejak COVID di 2020 kemarin. Next. Challenge-nya apa sih sebenarnya gitu antara buat karyawan dan buat perusahaan gitu. Kalau buat karyawan pastinya bisa meningkatkan work life balance meskipun untuk beberapa orang karena saking achiever-nya orangnya biasanya karena oh kerjaan aku belum kelar gitu jadinya berkepanjangan. Kita ingat banget 2020 2021 tuh sempat mencuat isu dan yang sampai sekarang pun masih ada kaitannya dengan mental health gitu. Karena mereka ngerasa kayak wah kerjaanku nggak habis-habis gitu. Dan biasanya kalau saya selalu bilang kerjaan memang nggak akan ada habisnya karena begitu kerjaannya habis artinya kantornya tutup. Jadi manage your work dengan sungguh-sungguh dan HR harus fokus mengenai hal ini nih gitu. Nah kemudian ada yang sekarang yang jadi isu adalah soal commute ya, apalagi dengan kondisi Jakarta yang kayaknya nggak Jakarta doang ya, Jabodetabek lebih tepatnya yang isu polusinya luar biasa. Hari ini juga di saya catatannya lumayan tinggi nih angka polusinya. Jadi setiap hari kerjaan saya sekarang ngeliatin itu, meskipun nggak kemana-mana gitu, tapi ngeliatin. Itu menjadi salah satu isu yang mencuat di mereka. Kemudian seharusnya hybrid ini, remote dan hybrid ini bisa mendorong orang untuk lebih produktif dan bisa lebih mandiri, bisa mampu untuk secara kapasitasnya, secara capability-nya lebih fokus dengan apa yang harus dikerjakan dan mereka bisa mampu mendeliver gitu KPI-nya dengan lebih baik. Dan tentu saja akses untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak hanya dalam pool di Indonesia aja misalnya itu bisa lebih baik. Kemudian dari sisi untuk employer apa sih yang pasti ngirit uang sewa gedung ya itu nomor satu. HR pasti senang banget nih kalau ternyata berkurang pengeluarannya karena costnya pasti tinggi ya gedung ya listrik ya klaim transportasi gitu itu pasti berasa banget. Kemudian kesempatan untuk hiring orangnya jadi nggak terbatas karena kalau ternyata misalnya paling gampang nih sebelum COVID saya kalau hire saya bilang saat itu kantor saya di Jakarta Pusat di The Plaza. Kalau saya bilang oh kantornya di sini gitu orang Mbak dari saya aksesnya susah gitu saya nggak mau lanjutin proses itu sering terjadi tapi dengan settingan hybrid dengan remote itu tuh kita bisa touch ke talent base yang lebih besar lagi gitu. Kemudian dari productivity tentu saja harapannya adalah peningkatan karena otonominya tadi. Kemudian sekarang nih kalau teman-teman yang melihat ya bahwa ini masuk dalam salah satu part of employee retention. Semakin hybrid, semakin remote biasanya yang mau join akan semakin banyak. Dan kalau nggak salah nih kalau saya lihat di LinkedIn misalnya gitu ya banyak yang selalu talent tuh yang memilih untuk nyarinya yang hybrid dong gitu atau nyarinya yang remote bahkan mereka lebih open untuk pada saat proses ngobrol pasti pertanyaan pertama adalah setting pekerjaannya apa gitu. Tapi anyway bukan berarti kemudian yang datang ke kantor kemudian jadi kalah ya, tapi that's part of retention yang bisa ditawarkan. Kemudian lebih ready terhadap hal-hal yang kaitannya lebih ke arah sebutannya bukan bencana tapi lebih ke siaganya tim lah gitu untuk hal-hal yang memang krusial, yang kritikal. Kemudian muncul juga mengenai diversity dan inclusion, jadinya kita bisa lebih touch ke sana dan tentu reduce carbon footprint. Next. Nah, challenge-nya apa?
Yang pasti ini saya rasa semua juga bisa mengiyakan bahwa komunikasi, kolaborasi, kemudian employee engagement ini pekerjaannya HR banget ya. Employee engagement itu pasti terefek nih gitu. Nggak pernah ketemu, cuman ketemu mukanya kalau lagi meeting, belum lagi kalau males nyalain kamera gitu ya. Itu another problem yang biasanya dihadapin. Bagaimana setting up untuk training dan development tadi yang saya bilang. Productivity bisa naik tapi bisa juga jadinya malah mengganggu dari sisi work life balance-nya. Kemudian teknologi, belum lagi kalau ternyata mereka berada di daerah yang kayak saya hari ini nih, saya agak deg-degan dari pagi karena PLN-nya lagi ngajakin bercanda, listriknya naik turun, mati-mati mulu gitu, nggak tahu, saya di BSD, bisa jadi yang di BSD memang lagi main-main ini Pak PLN-nya, itu bisa mengganggu untuk productivity timnya terutama, dan bagaimana kita controlling performance management, dan memastikan secara organisasi kita comply, dari sisi aturan legal itu tuh yang pasti kita harus super duper berhati-hati di sana. Next. Nah, kuncinya apa sih? Ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman sebagai orang HR. Remember, our role is no longer jadi administratif. Kita bukan lagi personalia ya. Jadi kita harus punya suara nih untuk menyampaikan kepada manajemen, kepada pimpinan gitu. Kira-kira hal-hal yang kita bisa jadikan pertimbangan kalau kita mau implement sebuah keputusan. Salah satunya termasuk mengenai mau hybrid, mau remote, atau mau full WFO gitu. Company culture dan values-nya gimana? Sudah terbentuk atau belum? Sudahkah siap kita untuk mengimplementasikan? Kemudian secara roles and responsibilities-nya dari seluruh member di organisasi. Dari sisi teknologi dan infrastrukturnya kayak yang tadi saya ceritakan pada saat awal-awal COVID, bagaimana kita spendingnya jadi gede banget malah karena harus beliin semua orang laptop pada saat itu gitu, dan servernya harus nyala tetap di kantor gitu. Itu double dari sisi cost-nya jadinya. Dari sisi performance management, bagaimana kita memastikan organisasi itu grow. Remember, dalam satu proses bisnis yang dibutuhkan tuh bukan hanya bahwa orang ini bagus, udah titik gitu. Harus ada performance management yang kita lihat karena bisa jadi dia mengalami penurunan atau organisasi itu bergerak maju, jadi kita perlu upskilling yang bersangkutan. Kemudian dari sisi flexibility dan dari sisi policies yang kita buat, dari health and well-being-nya, kemudian bagaimana sih periodenya harus bagaimana. Kalau saya dulu beneran pakai trial dulu. Bisa nggak semuanya gitu. Kalau sales, kalau ternyata remote, gimana kita monitor progresnya, gimana kita mencatat hasil pekerjaannya gitu. Itu harus benar-benar disiapkan dengan sungguh-sungguh nih untuk kita pertimbangkan. Part yang terakhir adalah bagaimana kita membuat contingency planning. Ini saya rasa semua HR yang bekerja sejak di tahun 2020 sudah ahlinya untuk dikit-dikit bikin contingency plan gitu sebagai bagian dari kebutuhan bisnis. Next. Ini ada satu survei di Oktober 2022 kemarin dari Slack bilang bahwa ke depan tuh ya kebutuhannya ini tuh akan semakin naik nih gitu. Dan productivity-nya sebenarnya semakin naik. Nah, kalau remote dan hybrid sendiri sebenarnya tuh 4% lebih tinggi productivity-nya. Tapi balik lagi, semua perusahaan tentu saja punya sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa kebutuhannya semua akan bisa nih menerapkan untuk jadi hybrid atau bahkan remote ya. Ini dari apa yang survei yang dilakukan by Slack think tank sebelumnya. Next. Nah, salah satu kuncian yang tadi dibahas banyak adalah mengenai productivity. Gimana sih untuk arrange ini untuk memastikan nih apa yang kita harus tahu, apa yang kita harus pahami. Next, boleh diklik lagi. Nah, yang pasti satu, punya clear communication channel. Kemudian company culture-nya harus beneran strong dan ini harus dijagain dalam artian keterlibatan semua leaders dalam organisasi itu perlu kita ya. Lanjut lagi adalah bagaimana sih time management techniques-nya itu harus beneran nih karena itu tadi kemungkinan untuk bocor, orang-orangnya nggak fokus. Kalau saya dulu mengalaminya banyak kan adalah sering kalau istilahnya anak gamers ya, kalau saya dengar anak saya ngomong adalah AFK, away from keyboard, tapi jadinya keseringan gitu, hilang kemana gitu. Bahkan bisa di tengah-tengah mau meeting tiba-tiba connect-nya dari handphone, suaranya berisik, nggak bisa present. Lu di mana? Jawabannya adalah, oh maaf, lagi nganter ibu saya beli sayur. Kalau kerja di rumah tuh salah satu hambatannya gitu ya teman-teman gitu, bahwa ada orang rumah merasanya bahwa ya lu kan di rumah, lu bisa dong sambil ngerjain kerjaan rumah. Padahal enggak, kerja di rumah bukan kemudian bantuin angkat galon ya kan dari depan ke dalam, nganterin ibu beli sayur gitu. Pada ada saat-saat gimana kita harus tahu
dan bisa mengkomunikasikan itu dengan baik nih dari perusahaan. Time manajemennya harus kita jagain. Kemudian ini tadi yang saya maksudkan, harus bisa set boundaries-nya antara pekerjaan dan personal life gitu. Diinfoin ke rumah, memastikan bahwa karyawan tuh ngobrol sama orang rumah. Gue kerja di rumah ya, bukan kemudian gue leha-leha dan gue nggak kerja gitu. Gue ada tanggung jawab pekerjaan gitu. Kemudian memprioritaskan mental health-nya pekerja kita, karyawannya kita, kemudian juga encourage untuk adanya regular check-in and feedback. Ini yang biasanya saya highlight banget karena apa? Ini menghindari AFK tadi. Ini menghindari kalau kemudian karena kebanyakan kerjanya silo jadinya tidak terjadi team engagement dan tidak bisa deliver dari project sesuai timeline. Kemudian pastikan tim dibekali dengan tool dan teknologi yang tepat, kemudian selalu dimonitor dan mengevaluasi performance-nya dari tim. Nah, next. Apakah kemudian akan menjadi tren di tahun depan? Pertanyaan yang sangat penting. Kita next dulu. Nah, bisa di-play nggak nih? Boleh dibantu? Soccer tournament over there. It was pretty great. Got third place. How was that yoga class you took yesterday? Pass it here. Over here, over here. Awesome. Nice shot. Hey, I'm excited to try the rice ball today. Me too, I saw that on Viva. Hi Casey, self-attest done. Thanks, have a great day. Hey Jasmine, did you have a chance to review that compliance document? I did, and I ran it by legal, and there's no issues with it. Awesome idea, Jeremiah. Can we jump on Teams and relay that to everyone else? Definitely, Nicole. I'll book a room now. Wait, what's that? Don't touch it. Oh wow, that's so cool. I need to take this next call from the focus room. It's for the screen time, people. And the interpreter stays on screen here. I love it. You're always thinking 2 steps ahead. Okay, folks. How can we really make an impact? Well, as Code Camp I volunteer at, we set up a loaner pool of Surface devices, so if you didn't have your own machine... What have you been working on? You know there's this new feature coming up for Teams? All right, Ash, keep this quiet, but next month we'll release it. All right, everyone, let's get started. Welcome all here, at home, and tuning in from different time zones. A little disappointed Trip isn't joining us today, Jim. Oh, you're right. Let me go get him. You're late for the meeting, little man. What's the optic, Trip? He's so big now. Yeah, so we have the section. Large black coffee for Stacy. Thanks, that's just what I needed. Good night, Adrian. Sweet dreams. Welcome everyone here, at home, and tuning in later from different time zones. Oke, next. Boleh diklik sekali lagi. Nah, kalau tadi kita lihat yang dikedepankan dalam video tadi adalah bagaimana experience-nya dari semua orang. Meskipun mereka meeting, kayak sama tadi ada yang satu tiap kali meeting terus yang ditanyakan salah satunya adalah ini ya, anabulnya ya, which that happens also to me tiap kali meeting. Hari ini saya nggak munculin decknya karena ya udahlah anak-anak sudah ada yang ngurusin. Saya juga punya anjing dan dulu tiap kali saya bikin deck presentasi di depan tuh saya selalu minta maaf duluan bahwa nanti kalau tiba-tiba saat saya present tiba-tiba ada yang minta dipangku, minta digendong dan duduk di pangkuan saya, mohon maaf ya kalau mengganggu gitu. Tapi dia akan duduk aja dan ikutan karena dia tahu kamera saya on, dia akan ikutan mejeng gitu, dia akan ikutan cari perhatian gitu dan itu adalah bagian sebenarnya dari the perks of working from anywhere gitu dan itu menyenangkan. Tapi yang di-highlight banget adalah bagaimana menjalin komunikasinya jadi lebih rapi karena as we learn from the pandemic, employees wants to trust that you are listening. The organization is there for them. Dalam artian bagaimana kita perusahaan itu kemudian menjahit employee experience itu sangat-sangat penting. Jadi it's no longer about mau pilih
hybrid, work from home atau apa, tapi yang dikedepankan banget, yang dipegangin banget adalah bahwa bagaimana kita menjaga teman-teman di dalam organisasi, itu adalah bagian penting dari role-nya seorang human resources. Next. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Next. Kita ada melakukan proses transformasi pastinya dengan perubahan yang terjadi di saat ini. Bagaimana dari yang tradisional kita menjadi go digital. Kita jadi semuanya nih nggak lagi manually. Mungkin kalau yang kerjanya udah selama, saya akan ngalamin dulu saya hiring kirim CV-nya kirim lewat kantor pos gitu ya, pakai PO Box alamatnya. Sekarang by email, one click dengan menggunakan tools yang sudah ready, itu jadi cepet banget. Nah, kalau kita dapat kandidatnya aja lewat prosesnya sudah modern gitu, apakah kemudian terus prosesnya di dalam masih harus manual? Saya mengalami nih proses hiring salah satu company gitu ya, prosesnya udah dapat CV saya, udah dapat semua data detail, tapi kemudian begitu dia mau melanjutkan proses untuk interview dengan atasan tertinggi di dalam organisasi dengan CEO, terus saya dikirimin form, bentuknya itu form Excel yang saya harus edit sendiri, harus add sendiri, dan save as-nya pun harus sesuai formatnya dia. Meskipun ini sudah cukup modern dalam artian saya akan kirim balik, tapi kan ada resiko bahwa datanya ketuker, nanti nyampe di dia karena bentuknya from Excel atau bahkan Windows pakai Microsoft Word biasa gitu ya. Kalau saya nggak kunci, orang bisa kutak-atik, data saya bisa berubah dong gitu. Itu masih terjadi loh dengan sekarang. Nah, harapannya sebenarnya apa sih? Boleh next? Dalam perubahan yang terjadi di industri di dunia ini, HR tuh sudah bukan lagi sebagai administratif, bukan lagi sebagai nyiapin data, keliling kanan kiri minta tanda tangan, bukan hanya itu lagi. Yang dituntut kita menjadi lebih strategik dari sisi role. Karena apa? Kalau dulu beneran kita hanya melaksanakan gitu ya, kita doers. Kalau sekarang dengan bisnis konteks yang ada, kita tuh terlibat dalam membuat corporate strategy. Kita terlibat dalam membuat keputusan besar bagi organisasi. Contohnya pertimbangan dan persiapan kalau kita mau memilih hybrid working tadi. Next. Ini artinya bahwa kita harus benar-benar siap. Kita harus benar-benar merubah cara kita bekerja, merubah pola kita bekerja untuk main dengan part yang lebih data minded, data analytics, dan strategi. Next. Ini beberapa contoh mengenai best practice ya di teknologi yang diabsorb sama HR, yang dimanfaatkan sama HR. Saya kasih contohnya hanya ada 5 nih di rekrutmen, kemudian di training development, di combine, ada di self manage dan effective teams untuk kebutuhan berorganisasi, untuk butuh berkoordinasi, kemudian di part 5 adalah dalam part untuk di termination. Next. So in summary, saat ini mau mereka itu stylenya pakai hybrid, mau remote, mau WFO, kebutuhannya mereka mempertimbangkannya adalah dari sisi bisnis proses dan bisnis plan-nya. HR Tech itu ada dan banyak banget ada di luar ya sebenarnya teman-teman, banyak banget semua menawarkan HR technology gitu. Nah, kebutuhannya mereka itu akan menjadi tools yang kritikal buat organization effectiveness dan kita harus roll out itu. Mudah-mudahan di sini yang hadir tidak ada yang masih menggunakan laporan payroll-nya manual ya, atau database-nya hanya menggunakan Excel yang ada di komputer aja. Tapi ada loh gitu. Ya minimal pakai Google Sheet deh kalau ternyata belum punya aplikasinya. Tapi nanti kita dengerin dari Mas Fahri, ini akan banyak cerita apa sih yang absensi bangun yang mungkin bisa membantu kita. By leveraging HR teknologi itu, organisasi itu bisa men-streamline dari sisi HR prosesnya. Bisa fokus ke employee engagement dan tentu saja kita fokus ke productivity dan employee experience. Jadi kalau kita mampu mengadopsi HR teknologi yang tepat untuk membantu kita, HR akan lebih tenang hidupnya karena fokusnya beneran sampai ke data yang what to do next-nya. Bukan lagi collecting the data, tapi kita beneran masuk ke ranah yang what to do next-nya dan usulan apa yang kita bisa sampaikan ke manajemen untuk memperbaiki dan tentu saja mendukung bisnis proses. Next. Pertanyaan berikutnya adalah, are we ready for this? Gitu. Apakah kita mampu untuk menyerap ini? Karena semua departemen saya yakin dalam organisasi sekarang sudah bicara mengenai data dan strategic plan-nya mereka, rule strategiknya mereka untuk mendukung kebutuhan organisasi. Next.
Ini kalau ternyata ada yang belum, ada yang manual banget masih, ini saya tunjukin roadmap sedikit yang nantinya, decknya nanti bisa dibagi kan ya, Karisa ya? Jadi silahkan nanti bisa dibaca-baca, tapi ini menurut saya adalah prosesnya yang penting untuk teman-teman, bahwa yang paling penting vendor banyak ya teman-teman kalau mau apply, tapi again, this is not about how much your money will be invested dalam artian, oh harus yang mahal, harus yang paling keren, harus yang paling punya nama, enggak. Yang paling penting adalah bagaimana kalian memilih vendor HR tech yang mau dipakai, itu yang paling tepat dengan kebutuhan perusahaan. Nggak perlu brand yang wah semua orang pakai, big corporation pakai, kalau ternyata nggak bermanfaat buat perusahaan. Dan tolong juga dipikirkan bagaimana sih tim atau seluruh member dari organisasi, seluruh karyawan ini saat harus mengadaptasi itu mudah nggak untuk mereka. Itu yang paling penting untuk di-highlight juga. Next. Ini saya bagi bocoran, ini dari surveinya Gartner, rilis di bulan Maret kemarin mengenai dari 118 HR leaders di dunia, fokus mereka kalau tahun depan mau minta budget ya, itu kira-kira apa sih yang difokusin? Ini big corporation dan juga secara merata ya, jadi nggak hanya kayak misalnya di Amerika aja, nggak. Ini dari surveinya Gartner ini menyebutkan bahwa adopting HR teknologi itu yang paling atas sebagai priority-nya mereka. Karena mereka tahu bahwa tadi kita bicara HR itu harus lebih strategik sekarang dalam sisi function. Karena kebutuhannya sudah bukan HR yang menerima perintah, tapi HR harus came up dengan data. Remember, ada kemarin saya sempat ngajar mengenai people data analytic, di highlight bahwa data yang paling gede dalam organisasi itu sebenarnya punyanya HR. Karena apa? Di HR itu ada data karyawan, kita bisa link dengan bagaimana mereka menghasilkan bisnis, misalnya untuk tim sales, trennya mereka kita hiring itu dari ranah mana aja, promosi itu banyak terjadi di daerah mana gitu. Itu menjadi data yang kita bisa kelola dan kita bisa olah. Bahkan kalau ternyata data analitik dan people analytics-nya benar, kita bisa masuk ke ranah prediktif, teman-teman. Dengan semua data yang dikolek nih melalui sistem HRIS, kita bisa masuk ke ranah prediktif. Misalnya, siapa yang bisa jadi suksesor berikutnya? Satu. Yang kedua, siapa yang akan resign dalam waktu 6 bulan, 12 bulan, atau 18 bulan ke depan? Siapa yang paling nggak happy? Siapa yang paling happy? Bahkan melihat pola itu, kita bisa menganalisa juga kebutuhan untuk learning and development-nya ada di sebelah mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya, next. Ini HR Trend di 2023 yang dikumpulkan oleh Akademi HR nih, AI HR ini salah satu yang saya rajin banget baca artikelnya karena banyak hal yang menarik yang mereka share dan biasanya tuh related banget dengan apa yang saya rasakan dalam keseharian saya sebagai orang HR. Fokus yang paling tinggi yang di highlight semua orang adalah well-being. Setelah tahun lalu kita berkutat dengan isu mengenai mental and health ya, untuk well-being ini yang sangat dominan sebelumnya. Dan fokus yang terbawa dari 10 aja ya, ini 10 yang teratas adalah increase investment in deckless workers. Itu di fokusnya mereka. So, kalau ternyata ditanya kira-kira priority-nya leaders tahun depan tuh apa? Saya share bocoran yang saya kumpulin di kanan kiri ya. Next. Yang pertama adalah reducing turnover, ini masih banyak terjadi. Kemudian yang kedua, enhancing flexibility, again, berarti pembicaraan mengenai hybrid, remote, WFA itu akan tetap muncul dan semua akan berusaha untuk bisa melakukan itu dengan banyak alasan dan dengan banyak cerita di belakangnya. Dan yang terakhir adalah strengthening the technology. So, kita sudah sampai di mana? Teman-teman sudah sampai di mana? Adopting the technology, as simple as kalian memanfaatkan Google Meeting, Google Slides, gitu, Google Sheet, itu juga sudah adopting teknologi loh, comparing ke data yang bentuknya buku-buku banyak yang masih manual. Yes, and then slide berikutnya silakan. Ini yang saya mau highlight bahwa we are talking about productivity a lot, karena tugasnya HR memastikan semua orang bisa deliver pekerjaannya, ya kan? Bukan di-hire untuk duduk-duduk aja gitu. Semua di-hire untuk bisa membantu perusahaan berkembang di perusahaan manapun. Jadi productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligence planning, and focus effort. Ini dikutip dari Paul G. Meyer. So that's for me. Silahkan
share ke untuk yang file yang paling terakhir nih dari slide saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya bercerita hari ini. Kalau mau connect silahkan di-scan, kita bisa temenan. Gitu aja dari saya balikin ke Karissa. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulan, pemaparannya jelas banget, terus juga sangat membuka dan memberikan kita insight yang nonton di sini. Mungkin kalau bisa saya wrap up sedikit tadi yang Mbak Wulan sampaikan itu tentunya menjelaskan mengenai proses transformasi juga dalam dunia HR dari yang tradisional menjadi yang modern, terus juga menghadapi challenge-nya bagaimana, future-nya, dan juga meng-highlight bagaimana benefit atau yang bisa diambil keuntungannya dari melakukan hybrid remote employee kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak. Oke, terima kasih banyak. Ini kita mau, sebelum lanjut ke sesi kedua, mungkin di sini saya mau mengingatkan dulu kepada para peserta yang mungkin udah dapat insight, udah dapat kira-kira ide atau masukan dari Mbak Wulan barusan. Jangan lupa kalau punya pertanyaan bisa melakukan pertanyaan di kolom Q&A yang tertera di layar seperti yang sudah tertampil. Di sini ada icon activities, lalu pilih atau klik yang Q&A, lalu bisa menuliskan pertanyaannya dengan format nama, strip nama instansi atau perusahaan, dan juga pertanyaannya apa. Nanti setelah sesi kedua ini akan kita bahas dan akan langsung dijawab oleh Mbak Wulan dan juga Pak Fahri dari pertanyaan yang sudah masuk. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Pak Fahri untuk menjelaskan pemaparannya dengan tema Our Experience Working with Tech Enhanced Hybrid Remote Work Environment. Silahkan kepada Pak Fahri. Terima kasih Mbak Wulan atas insight-nya, sangat refreshing ya sebenarnya mendengarkan dari point of view HR juga tentang remote experience. Saya di sini selaku CTO absensi sebetulnya, jadi point of view kami mungkin lebih ke arah apa yang kita sudah pelajari di 3 tahun terakhir ini, karena kita sendiri salah satu perusahaan yang melewati remote working experience ini 3 tahun terakhir ini, plus pengalaman kita mungkin dalam implementasi. Jadi kita bantu banyak beberapa perusahaan untuk melewati transisi dari yang dulunya memang office base ke hybrid atau fully remote experience. Jadi dari sini mungkin yang saya akan bahas banyak iterasi dari yang Mbak Buat sebetulnya sudah sampaikan, tapi mungkin dari point of view sebagai implementasi atau implementornya. Next. Mungkin untuk menjelaskan sedikit, absensi itu adalah mobile HR platform. Jadi customer kita itu berbagai jenis industri, small and medium business, F&B, swasta, sedikit ada government juga, dan service-service lain yang berhubungan dengan jasa biasanya. Fokus utama kita sebetulnya adalah menyediakan platform untuk memanage pekerjaan. Kebetulan karena terjadi pandemi, kita banyak fokus di remote work experience juga. Jadi bagaimana caranya transisi dari rutinitas kantor yang biasanya dulu harus ke kantor setiap hari, harus absen dulu tiap pagi. Kemudian bagaimana kita memanage itu menjadi sesuatu yang kita bisa jalankan secara normal, everyday working experience-nya. Jadi visi kami sebetulnya adalah lebih ke arah kita mau memberikan solusi untuk melalui platform HR Mobile itu untuk membantu next generation workers. Jadi next generation workers-nya yang kita bilang next generation adalah orang-orang yang bergerak ke arah flexible work, ke arah more entrepreneurial work. Artinya yang kita mau bicara soal orang-orang bikin perusahaan sendiri yang skala kecil, mungkin belum mampu untuk memanage timnya secara manual dan seterusnya, dan juga mobile workers, artinya orang-orang yang mungkin sifatnya freelance atau kerjanya itu mungkin tidak di tempat yang sama, atau remote workers. Dan ini yang kita percayai adalah cara orang bekerja di masa depan. Next. Oke, jadi
balik dulu ke reality. Saya ambil survei dari research di Amerika, jadi mungkin datanya akan sedikit berbeda. Tapi yang mau saya bahas adalah setelah pandemik apa yang terjadi dengan orang-orang yang kerja di kantor. Jadi yang dulunya 3 tahun terakhir itu tidak pernah masuk kantor sama sekali, apa yang terjadi sekarang? Dan kita lihat sebetulnya kalau di US itu remote workers dan hybrid atau remote workers itu masih termasuk minoritas dibanding orang yang kerja dari kantor. Artinya hanya 12% yang fully remote dan 28% yang hybrid model. Artinya terlihat bahwa bisnis itu berusaha kembali ke kantor. Ini juga kita bisa lihat kalau kita lihat berita, banyak perusahaan-perusahaan yang biasanya disebut sebagai perusahaan inovatif, biasanya yang di bidang teknologi dan lain-lainnya, justru malah meminta orang-orang untuk kembali ke kantor. Amazon, Google, dan lain-lainnya. Jadi yang saya ingin garis bawahi, walaupun remote work itu sedang naik, dan kalau kita lihat dibanding sebelum pandemi naiknya sangat drastis, tapi pekerjaan di kantor itu belum menjadi obsolete. Artinya ini bukan sesuatu yang hitam putih, tidak ada yang perusahaan yang harus 100% fully remote tanpa harus mengerti dulu bisnis prosesnya dia yang bisa dibuat remote itu seperti apa. Next. Di sisi lainnya, bagaimana dengan yang dicari oleh pekerja itu sendiri? Nah, survei yang sama itu menunjukkan bahwa sebetulnya 98% pekerja itu menginginkan waktu remote. Jadi ini tidak harus 5 hari, tidak harus full 1 bulan, 5 hari seminggu. Tapi setelah disurvei, keinginan untuk remote-nya itu walaupun hanya sehari dalam seminggu atau 1 hari dalam 1 bulan itu ada. Jadi ini yang tren yang bergerak itu adalah pekerja itu mau punya waktu remote. Benefits-nya apa? Nanti saya juga bahas. Tadi juga sebetulnya sudah dibahas oleh Mbak Wulan. Ada persepsi bahwa mereka mungkin bisa menikmati work-life balance atau flexibility di waktunya yang mereka inginkan di pekerjaannya. Jadi mayoritas pekerja itu justru mau sebetulnya remote, setidaknya itu parsial. Mayoritas dari yang menginginkan remote ini umurnya di 24-35 tahun, jadi satu demografi spesifik. Tapi sampai ke umur 55-64 pun masih ada yang mau. Yang tidak mau remote biasanya lebih tua. Jadi demografinya itu 55-64 tahun itu lebih tidak menginginkan remote sama sekali dan prefer justru ke kantor. Kalau kita bisa lihat juga di pie chart itu juga digambarkan berapa persen yang sebetulnya menginginkan full remote hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari seminggu. Dan yang paling menyeramkan juga kalau dilihat 57% pekerja akan mengconsider pekerjaan lain kalau tidak diberikan waktu remote. Jadi ini sesuatu yang kita lihat sepertinya trennya akan terus didorong ke arah situ. At least untuk sekarang perusahaan sepertinya belum terlalu terbuka terhadap remote work, tapi keinginan dari pekerjanya itu sendiri setelah 2 tahun terakhir itu mereka mengalami remote work itu, justru mereka keinginannya ada diberikan waktu untuk melakukan remote work. Next. Jadi ini sebetulnya sudah dibahas sama Mbak Wulan, tapi saya ambil dari point of view dari point of view perusahaan kita aja. Satu, flexibility. Flexibility ini artinya beda-beda untuk setiap orang. Artinya ada yang mau, saya night person, saya morning person, saya mau kerja di pagi, saya mau kerja di malam. Saya mau punya better work-life balance. Artinya saya mungkin masih bisa jadi ibu dan mengurus anak-anak saya, tapi saya juga masih kerja. Saya juga mungkin mau saya punya personal commitments, mungkin ke keluarga, ke orang tua, atau schedule yang tertentu yang saya mau kerjaan saya itu bisa di luar dari hal-hal seperti itu. Jadi flexibility itu adalah kemampuan untuk saya memanage waktu saya sendiri. Productivity, banyak yang bercerita bahwa setelah saya kerja di rumah justru saya lebih produktif. Kenapa? Karena tidak ada namanya interupsi, tidak ada namanya orang teriak-teriak atau orang lagi telepon di sebelah kita, noise level juga lebih manageable.
tidak ada yang namanya politik di kantornya misalnya, tidak terlibat dan tidak ada gangguan yang di luar pekerjaan. Ini karena mungkin environment orang itu bisa dikontrol di rumah, jadi dia bisa memanage waktunya lebih baik. Dan yang ketiga adalah time and money savings. Ini biasanya lebih berhubungan dengan commute. Artinya saya buang-buang waktu jalan dari misalnya tadi di case-nya Mbak Ulan, rumah saya di Bekasi. Saya ke kantor setiap hari mungkin 2 jam, 1,5 jam dari Bekasi ke The Plaza misalnya. Ini waktu ini kan sebetulnya yang bisa diutilize untuk hal-hal yang lain yang lebih produktif. Belum lagi menghitung soal biaya untuk ke kantornya setiap hari. Makan siang misalnya, kalau di Plaza mungkin relatif lebih mahal ya kalau dibandingkan dia makan di rumah di Bekasi misalnya. Jadi ada cost and ini real benefits yang berhubungan dengan time and money savings. Dan yang terakhir yang sempat disebut juga tadi adalah environmental. Dan ini sebetulnya isu yang semakin keras suaranya di Jakarta. Karena mungkin kita juga mengalami sendiri polusi udara, isu bahwa kalau kita naik mobil itu kita berkontribusi ke polusi udara juga. Kemudian mungkin sudah di level di mana sekarang mengganggu kesehatan, banyak misalnya ada keluarga atau kerabat yang mulai terkena infeksi ISPA misalnya. Jadi ini udah di level di mana orang-orang Jakarta atau Jabodetabek sudah mulai concern apakah ada cara lain untuk kita bisa tetap kerja tapi tidak terekspos ke hal-hal yang berhubungan dengan environmental ini. Next. Nah, ini yang saya mau highlight juga. Sebetulnya ini saya ambil dari job portal. Pekerjaan seperti apa sih yang sebetulnya dicari dengan kata-kata remote. Jadi nomor 1 memang masih komputer dan IT. Jadi teknologi, riset, engineering, business operations itu masih pekerjaan yang lebih mudah mungkin dipindahkan ke remote. Jadi sifat nature dari pekerjaan itu sendiri mungkin harus dikonsider juga karena ada jenis-jenis pekerjaan yang mungkin harus banyak tatap muka dengan customer seperti sales. Ada mungkin kalau di marketing istilahnya yang bagian desain misalnya itu mungkin tidak perlu tatap muka, mungkin itu bisa di-remote-kan. Jadi tidak semuanya itu bisa otomatis langsung di-remote-kan. Walaupun dari poin-poin ini, kalau kita lihat nomor 10, ini yang menarik, healthcare itu ada beberapa remote job sekarang. Apakah itu karena sekarang lebih banyak telemedicine? Apa itu karena administrasi healthcare itu mulai dikeluarkan dari rumah sakitnya sendiri? Jadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin sudah terlihat karena sudah mulai banyak transformasi digital di 2 tahun, 3 tahun terakhir, banyak yang sudah mulai bisa dilakukan secara remote. Contohnya customer service juga 2-3 tahun terakhir mungkin tidak terlalu banyak, tapi sekarang banyak sekali pekerjaan customer service yang sudah ditawarkan secara online juga. Accounting yang saya lumayan kaget juga, banyak pekerjaan remote sekarang yang untuk akuntansi yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi ada banyak efek dari 3 tahun terakhir yang dimana transformasi digital itu terjadi dengan sangat cepat, dan ini cross industries, di mana posisi-posisi tradisional ini mulai punya akses ke tools yang mungkin memudahkan mereka untuk melakukan remote work. Next. Nah, kita balik ke yang tadi sudah ngomong soal bagus-bagusnya, jeleknya seperti apa, yang challenge-nya apa sih kita kalau yang kita hadapi di ketika kita working remotely. Ini mungkin saya juga bantu dari pengalaman kita sendiri, transisi ke remote work. Setelah sudah balik ke office, kemudian kita masih stick ke remote work. Nomor 1 adalah komunikasi, dan ini isu utamanya. Komunikasinya artinya banyak, jadi misalnya ada beberapa hal yang kita memang tidak bisa gantikan dalam remote work. Contohnya, misalnya ngobrol sama coworkers di jam makan siang. Kita ketemu sama coworker face to face di situasi yang informal, di mana kita membicarakan sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan kerjaan. Akses langsung ke HR, misalnya. Mungkin kita bisa langsung tinggal ketok, atau ke manajemen, atau ke executive level, misalnya.
interaksi face to face ini memang ketika kita pindah ke remote tidak akan ada, kecuali kita memang rencanakan. Jadi ini salah satu nomor satu yang kita harus hindari, karena di pengalaman kami sendiri kita tidak ingin karyawan itu merasa terkucilkan. Jadi dia tidak merasa bekerja sendiri atau bekerja di dalam silo di mana dia tidak ada interaksi dengan perusahaan itu sama sekali. Dan ini juga menjadi challenge di kami, karena bagaimana cara kita menyampaikan company culture kalau ketemu aja susah banget gitu. Jadi kita hanya ketemu ketika meeting, tidak ada sesi informal untuk kita bahkan untuk menjelaskan secara culture atau menjelaskan cara kerja perusahaan itu secara informalnya. Productivity. Jadi kalau kita bicara productivity itu dua sisi. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek juga. Jadi salah satu yang paling berasa itu adalah kehilangan rutinitas. Jadi misalnya kita mungkin dulu masuk kantor jam 8 atau jam 9, sebelum kita masuk kantor, kita sebelum clock in atau duduk di meja, kita ngobrol dulu, bikin kopi, ada diskusi dan lain-lainnya. Rutinitas itu hilang. Jadi kita harus memanage waktu kita sendiri. Instead of dulu mungkin ada yang bantu, kita depan-depanan sama manajer dan seterusnya. Distraction juga relatif, karena tadi plus minus, ada yang tadi kita bilang di kantor banyak distraction, tapi di rumah pun sebenarnya kadang-kadang banyak distraction. Mungkin tadi dibilang disuruh minta temenin ke pasar, atau misalnya untuk keluarga muda ada yang punya bayi yang masih nangis terus-terusan, kemudian yang punya nabul misalnya tadi, ada anjingnya gonggong lah di tengah meeting, internetnya bermasalah. Jadi distraction itu sebenarnya di dua sisi itu tetap ada. Dan kita tidak bisa juga expect semua orang punya akses ke teknologi yang sama, fasilitas pekerjaan yang sama. Karena kalau di kantor itu kita bisa standarisasi. Tapi di rumah kita nggak bisa expect semua orang itu punya PC pribadi, webcam, kadang-kadang mereka juga baru beli. Akses ke teknologinya mungkin juga mereka belum technologically savvy, artinya belum mengerti caranya dan lain-lainnya. Jadi levelnya berbeda-beda untuk setiap orang. Makanya ini yang kita biasanya harus catch early. Jadi kita harus tanya dulu, sudah siap ininya, persiapkan laptopnya dan lain-lainnya. Jadi kita coba catch problemnya sebelum itu terjadi, sebelum nanti dia jadi isu, meeting dia nggak pernah nyalain kamera, kenapa? Karena ternyata webcamnya rusak. Jadi ini yang kita harus catch sebelum itu terjadi. Management dan reporting, dan ini salah satu juga yang menjadi isu. Kalau secara formal dulu belum pernah dilakukan, artinya performance management itu belum secara quantifiable. Ketika dia transisi ke remote work, bagaimana kita menjustifikasi dia sudah kerja sesuai deskripsinya? Karena kita mungkin tidak punya cara untuk mengukur level of performance-nya. Jadi salah satu stages yang kita harus lewati adalah bagaimana kita quantify results-nya, bagaimana ini berhubungan dengan KPI dia in the long term, dan apakah dia sudah mengerti apa yang dia harus lakukan untuk achieve performance target-nya dia. Dan yang terakhir adalah yang berhubungan sebetulnya dengan change management, artinya belajar proses baru, belajar teknologi baru. Di sini saya sangat setuju dengan Mbak Wulan bahwa strategi ini sebetulnya HR adalah yang paling depan. Mungkin dari sisi leadership ada yang keinginan untuk mengubah, tapi HR harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk mendorong adaptasi ke transisi ke proses yang baru. Jadi secara general issues yang ada di remote work adalah sebetulnya potential benefits yang kita gain juga. Jadi poin-poin yang sama yang menjadi pro juga sebetulnya menjadi cons, tergantung cara kita menghadapinya. Di sini saya melihat sebetulnya peran pentingnya di HR untuk mengerti challenge ini sebelum melakukan transisinya. Jadi ketika kita mau melakukan transisinya itu kita sudah bisa better equipped untuk menghadapinya. Nah, poin-poin ini akan saya bahas satu-satu lebih ke arah apa yang kita lakukan sebagai perusahaan untuk menghadapinya. Next. Jadi komunikasi di remote working environment itu sangat berbeda. Jadi kita harus nomor satu yang kita harus establish adalah jangan expect hal yang sama. Jadi karena mungkin environment-nya sangat berbeda, banyak hal yang tidak bisa ditranslate secara baik ketika kita online meeting dibandingkan offline meeting. Mungkin karena kita tidak bisa melihat muka orangnya, kita menangkap pesannya berbeda.
Kadang-kadang orang suka bercanda di kantor seperti apa, terus ketika dia lakukan di offline malah nggak nyambung karena mungkin kita tidak bisa mengerti gesturnya atau kita tidak bisa mendengar intonasi nadanya dan seterusnya. Jadi komunikasinya memang berbeda. Yang kita mau hindari adalah tidak pekerja itu merasa left out. Artinya pekerja itu merasa tidak diberikan feedback atau tidak ada engagement dengan perusahaan atau merasa dia bekerja di dalam silo. Yang kedua adalah yang poin tadi adalah tidak adanya social settings yang seperti normal. Jadi itu akan mempengaruhi sosial pekerja itu sendiri. Dan ada tendensi juga kadang-kadang untuk justru malah bikin meeting kebanyakan. Ini saya mengamati juga sebetulnya ada di beberapa divisi. Ada yang ada tendensi untuk malah bikin meetingnya malah terlalu banyak. Jadi sejam sekali dia bikin meeting, tapi tujuannya belum jelas. Karena mungkin ada perbedaan di budayanya. Ya, jadi yang nomor satu dulu dibawa dari kantor itu, dia membawa persis sama ke online. Kemudian ada juga yang saya amati di Indonesia itu terutama perbedaan budaya. Jadi yang paling simpel adalah kalau saya online meeting, banyak yang tidak mau nyalain kamera. Dan itu memang tendensi yang saya lihat kalau misalnya bahkan di internal dulu lebih reluctant untuk nyalain kamera atau lebih reluctant untuk menyuarakan pendapat. Ini yang sebetulnya harus diedukasi juga karena kalau misalnya di dalam online meeting momen untuk menyampaikan pendapat itu pada saat itu saja. Jadi kita tidak bisa setelah itu kita ketemu lagi si manajernya untuk bicara, itu akan lebih sulit karena mungkin harus booking waktu lagi dan lain-lainnya. Jadi ada cara interaksi yang agak sedikit berbeda kalau kita melihat dari sisi Barat dan Timur, misalnya Asia dan Eropa dan US, itu cara interaksi di online pun sedikit berbeda. Mungkin ada yang lebih pasif, ada yang lebih aktif dan seterusnya. Dan untuk new employees yang kita temukan banyak yang banyak yang menghadapi kesulitan untuk asimilasi dengan tim yang existing. Jadi karena tidak ada poinnya balik lagi sebetulnya ke masalah komunikasi yang awal, karena tidak ada momen informalnya dan seterusnya. Jadi mereka tidak mungkin connect dengan tim membernya di level yang mungkin sebelum remote working tersebut. Next. Nah, apa yang kita lakukan sebagai perusahaan ada dua strategi utama sebetulnya. Yang pertama adalah berhubungan dengan meeting. Berhubungan dengan meeting kita biasa set waktu spesifik. Jadi misalnya kalau hanya perlu update atau hanya perlu cek tim atau harus perlu ngobrol sebentar, kita set itu 15 menit selalu, tidak ada boleh lebih. Kalau misalnya ada yang lebih harus didiskusikan 30 menit, kemudian yang paling lama adalah 60 menit, itu lebih yang levelnya mungkin update mingguan dan seterusnya. Ini kita enforce karena kita tidak mau mereka merasa meeting ini terlalu lama, mereka punya kerjaan yang lain dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita enforce untuk pikir dulu sebelum kita set booking waktu orang untuk waktu tertentu. Apa yang kita mau sampaikan, kalau misal kita hanya mau update aja, nggak perlu kita set sampai 60 menit dong, buat apa gitu. Jadi ini yang harus ekspektasinya ini mungkin harus secara lebih eksplisit dijelaskan, oke, tujuannya untuk apa, kemudian tujuan meeting itu untuk apa, kemudian apa yang menjadi kriteria untuk kita set waktu ini. Routine meeting, jadi yang kita lakukan adalah untuk setiap tim, terutama developer ya, karena ini sesuatu yang sebetulnya kita adopsi dari agile practice di developer, adalah daily stand up untuk tim. Jadi di software engineering itu ada yang namanya daily stand up untuk tim-tim yang bekerja secara Scrum. Daily stand up ini adalah basically 15 menit setiap pagi, satu tim kumpul, duduk, mereka cerita soal apa yang sudah mereka selesaikan kemarin, apakah ada blocker di pekerjaannya mereka, dan yang ketiga itu adalah apa yang mereka rencanakan untuk dikerjakan, apa yang mereka kerjakan hari itu. Ini yang penting untuk mengerti posisi setiap orang di dalam satu tim itu, apakah mereka mengalami kesulitan untuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi ini yang kita bisa catch lumayan early, karena kita melakukannya setiap hari, sebelum ini menjadi impact di timeline. Karena
setiap project itu kan pasti ada deadline. Kalau misalnya ada impact ke timeline, kita harus identifikasi secara cepat di awal agar tidak mempengaruhi nanti di belakangnya. Dan yang terakhir adalah ini yang sedikit unconventional sebetulnya, kita buka open meetings. Jadi kita ada beberapa channel, tidak harus di tempat yang sama dengan pekerjaan, tapi kita buka channel-channel mungkin hanya ingin untuk orang-orang yang cuman mau ngobrol. Jadi seperti voice chat. Mungkin ada yang mau pasang lagu, kemudian ada satu grup orang yang mau ikutan dengerin, mereka bisa kontribusi di playlistnya juga. Ini hanya biar mereka merasa tetap ada koneksi ke orang-orang di kantor atau bisa ngobrol soal topik-topik yang di luar kantor dan lain-lainnya. Jadi menggantikan interaksi yang dulu terjadi di kantor ke online juga, ke virtual space-nya. Yang kedua adalah communication channel. Kita memiliki beberapa tool yang kita pakai untuk melaporkan pekerjaan. Contohnya satu, project management. Itu untuk development team kita menggunakan Jira. Untuk yang lainnya kita biasanya menggunakan Google Workspace. Dan biasanya kita siapkan yang namanya project tracker atau issue tracker atau work tracker. Jadi untuk ini sebetulnya untuk visibility. Jadi untuk misalnya tim marketing, mereka misalnya punya output yang mereka harus siapkan di bulan itu, kita siapkan tracker yang dimana manajernya dan tim membersnya itu bisa melihat pekerjaan mereka dalam sebulan itu, statusnya untuk setiap pekerjaannya dan kapan deadline-nya. Sama dengan tim project, sama dengan tim produk dan semuanya. Jadi yang kita berusaha lakukan adalah membuat pekerjaan itu visible untuk semua orang. Jadi mereka bisa lihat kira-kira, oh nih sepertinya orang ini agak ada ketinggalan nih, kita mungkin bisa bantu dengan cara approach dia dulu, ada masalah kah ada dengan kerjanya, atau kita bantu balance pekerjaannya mereka. Dan yang kedua adalah kita fully automate bagian HR kita yang berhubungan dengan ISS, dengan self-service. Jadi artinya attendance, jadi kehadiran, lokasi kehadiran dan lain-lainnya itu kita tracking semua menggunakan absensi. Kemudian request dan approval untuk leave, overtime itu juga kita automate dengan approval yang ada di mobile juga, dan juga payroll dan payslip yang kita automate berdasarkan input data yang dari performance, attendance dan approval. Next. Oh ya, sorry. Oke, kemudian productivity. Ini juga saya mau highlight satu poin bahwa menurut sebuah survei sebetulnya pekerja itu berpikir bahwa productivity mereka lebih tinggi di rumah, sekitar 7%. Tapi manajer itu merasa productivity work pekerja itu lebih tinggi kalau di kantor. Jadi ini ada sedikit perbedaan opini antara manajer dan pekerja. Tapi biasanya isu yang di-highlight oleh manajer adalah yang berhubungan dengan disiplin atau self-control. Ini yang berhubungan dengan poin sebelumnya bahwa bekerja secara remote itu memiliki skill set yang mungkin agak sedikit berbeda. Artinya kalau kita mau punya waktu yang fleksibel, kitanya sendiri harus punya disiplin dan self-control untuk mengatur waktu kita sendiri. Jadi di poin itu mungkin ada beberapa tipe pekerja itu yang mungkin butuh bantuan lebih banyak untuk memanage waktunya dia sendiri. Banyak challenges juga di komunikasi dan coordinating work. Ini yang kita bisa handle dengan dengan solusi menggunakan tools yang seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan juga pengurangan di learning, mentoring, dan feedback. Ini balik ke poin sebelumnya, hal-hal seperti ini yang tidak ada di dalam remote working harus kita siapkan waktu dan tempat untuk dijalankan secara virtual juga. Jadi kita tidak bisa hanya berharap dengan memindahkan semuanya ke remote working, ini akan tersolve dengan sendirinya. In the end, banyak isu baru akan muncul yang berhubungan sebetulnya dengan remote working tersebut. Next. Bagaimana kita cara menghadapinya sebetulnya mirip dengan poin-poin tadi, adalah kita menciptakan rutin. Satu, daily calls untuk catching up, untuk tidak hanya isu-isu berhubungan dengan pekerjaan, tapi di situ juga mungkin ada isu yang berhubungan dengan personalnya dia, yang menghalangi pekerjaan dia, dan seterusnya. Kita menyiapkan waktu spesifik untuk pekerjaan tertentu. Jadi kita mungkin untuk beberapa tim,
kita sudah bagi-bagi waktunya. Oke, untuk belajar itu kita set setiap hari Jumat mungkin jam 2 siang sampai jam 5 siang khusus hanya untuk belajar. Tapi ini nanti akan lari ke poin berikutnya. Semuanya harus juga di set deadline. Jadi apakah kalau kita sudah punya target untuk belajar sesuatu, kapankah kita deadline-nya untuk expect mereka untuk selesai. Jadi semua yang bekerja dengan online ini mungkin memang harus dibuat lebih eksplisit. Jadi ketika kita minta kita meminta untuk training, memang kita siapkan waktunya, kemudian kita minta deadline untuk selesainya itu kapan. Kemudian kita juga siapkan waktu untuk hal-hal informal dan non-work, karena ini kita tidak bisa lepas dari sebetulnya rutinitas keseharian orang-orang yang bekerja. Artinya interaksi dengan team members, interaksi antara tim misalnya, jadi dari sales ketemu tim engineering misalnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan non-work. Ini bisa terjadi online atau offline, dan kita juga bisa fasilitasi ini sebetulnya di luar proses existing. Kedua adalah simplification dari prosesnya sendiri. Jadi yang Mbak Buan tadi sempat sebutkan juga, kita berusaha mengurangi kerjaan administratif, apakah itu berhubungan dengan HR atau berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan job role yang lain juga. Jadi work reporting itu bagaimana cara kita bisa lakukan secara otomatis, artinya mereka mungkin lakukan itu di dalam rutinitas mereka setiap hari. Bagaimana caranya untuk mendapatkan feedback pekerjaannya bagus atau tidak, apakah secara performance sudah sesuai atau belum. Ini berhubungan juga nanti akan dengan KPI misalnya. Jadi KPI itu juga harus tetap di tracking dan kita update misalnya 2 minggu sekali, sebulan sekali, dan mungkin kalau misalnya deadline terlewat, itu kita harus langsung bisa catch sebelum akan menjadi problem nanti di belakangnya. Dan yang terakhir adalah manage expectations. Artinya kita harus mengerti bahwa ini juga hal baru untuk manajer, untuk pekerja, untuk semua orang. Jadi kita harus coba memanage di mana mungkin manajer yang belum terlalu mengerti cara memanage remote workers, kita juga harus bisa rangkul. Artinya kita harus jelaskan ini loh permasalahan yang dihadapi kalau dia kerja di rumah itu seperti ini. Jadi ini yang kita harus coba tangkap sebelum menjadi isu nantinya. Orang harus tahu juga mereka itu kalau mau melaporkan kerja ada di mana. Jadi bukan kita hanya kasih kerjaan terus kita diemin. Dia harus tahu kalau mau minta feedback itu di mana, dia mau melaporkan pekerjaannya di mana. Kemudian kalau prosedurnya dia untuk ketemu misalnya dengan atasan seperti apa, atau juga posisi dia di mana di KPI-nya. Jadi KPI performance tahun itu misalnya. Jadi apakah dia sudah achieving kah atau belum, dan itu yang biasanya menjadi pedoman dia untuk tahu, oh I'm on the right track. Saya tahu pekerjaan saya itu benar dan diapresiasi oleh perusahaan. Dan juga yang kita juga biasanya mau menghindari adalah kenapa kita mau mensimplify proses adalah kita mau menghindari email. Karena email itu walaupun sebetulnya online, tapi juga menjadi distraction. Karena contoh paling simpel untuk minta cuti, prosesnya seperti apa sih? Saya email dulu ke ini, email minta approval, ini tanya sama bosnya. Proses untuk minta cuti itu akhirnya jadi 5, 6, 7, 8 email yang panjang. Padahal itu sebetulnya sudah ada penjelasannya dan sebetulnya proses itu bisa di-automate. Jadi ini yang kita berusaha menghindari adalah overflow into email. Karena ketika dia masuk email, biasanya akan jadi distraction. Ya. Next. Sedikit juga penjelasan tentang yang kita lakukan adalah absensi itu juga membantu dalam tracking hal-hal yang berhubungan dengan performance karyawan. Jadi contohnya attendance orang itu lokasinya ada di mana, apakah dia datang ke kantor, apa dia di rumah, dan seterusnya, yang kita bisa enforce peraturannya. Misalnya dia
boleh bekerja di rumah 3 kali seminggu. Kita juga bisa enforce peraturan seperti itu. Jadi kita bisa tracking orang ini apakah dia bekerja di rumah atau di kantor dan seterusnya. Kemudian employee self-service tadi untuk automate proses, artinya untuk common HR task seperti permintaan cuti, overtime, approval, payslip, dan lain-lain itu bisa dilakukan secara otomatis. Dan payroll yang kita lakukan itu sebetulnya kita mengambil input data dari attendance dan cuti dan overtime dan lain-lainnya, kita gabungkan menjadi sesuatu yang sifatnya langsung keluar di akhir bulan dan tinggal hanya butuh approval. Kita juga bahkan sampai next step-nya untuk kita bisa execute juga payroll itu ditransfer langsung ke ke employee masing-masing. Jadi ini salah satu tools yang kita pakai untuk mengautomate bisnis proses tadi. Next. Kemudian reporting. Ini yang tadi sebetulnya lebih ke kelanjutan yang tadi sih, karena bagaimana cara kita memanage remote workers itu lebih berhubungan dengan di pengalaman kami di perusahaan kita sendiri itu adalah untuk memastikan bahwa setiap employee itu tetap memiliki koneksi ke sisa perusahaan. Jadi mereka tidak merasa left out atau merasa disconnected karena mereka tidak tahu tidak punya interaksi dengan coworkers, tidak punya interaksi dengan bosnya atau HR dan seterusnya. Jadi kita mau pastikan adalah adanya kolaborasi di antara tim membersnya dia dan antara tim members. Next. Dan ini spesifik ke tools-tools yang kita gunakan di dalam managing remote workers kami. Jadi nomor satu yang kita siapkan adalah kolaborasi, artinya kita bicara soal chat tools dan video calling. Jadi di kita pakainya Google Chat dan Google Meet. Kolaborasi secara dokumen, jadi misalnya pembuatan PowerPoint, Google Slides kalau di kita, tracker dengan Google Sheets, atau misalnya pembuatan dokumen itu bisa kita komentar langsung di dokumennya. Jadi kita berusaha contain conversation-nya itu di dalam dokumen yang sama. Tim desain atau marketing mungkin lebih familiar dengan Figma atau dengan Adobe XD dan lain-lainnya. Project management secara developer itu biasanya menggunakan Jira, jadi kita punya deadline, kita tracking deadline itu, kemudian kita tracking progress menuju deadline itu. Jadi ketika kita geser karena salah satu pekerjaan itu kita tidak sesuai deadline, kita tahu pengaruhnya ke deadline overall yang ada di ujung di tasknya. Kemudian kalau misalnya kita belum bisa investasi di hal seperti ini, tadi sebetulnya sudah disebutkan juga sama Mbak Ulan, mungkin sebatas tracking dengan Google Sheets aja bisa mengatasi, karena biasanya di pengalaman kami itu yang lebih susah bukan toolsnya tapi mengubah prosesnya. Jadi mungkin proses yang dulunya manual itu diubah menjadi sesuatu yang standarisasi across di organization, itu lebih berat dibanding kita pakai toolsnya. Sebagai salah satu contoh, kita misalnya pernah ada satu customer yang punya banyak kantor cabang. Kantor cabang ini jualan dan mereka punya pekerja yang jualannya itu based on shift. Artinya setiap employee itu punya shift dan shift itu dimanage oleh kantor cabang itu sendiri. Hal pertama yang muncul ketika mereka menstandarisasi proses shifting adalah ternyata cabang-cabang ini mengimplementasi shiftingnya itu tidak sesuai arahan pusat, karena ada yang bekerja itu tidak sesuai dengan jam kerjanya, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang mungkin micromanaging, jadi ada yang menambahkan di cabang itu ada yang menambahkan mungkin cuma butuh 2 orang tapi dia naruhnya 3 orang dan seterusnya. Jadi dari pusat itu merasa bahwa ini harus diintervensi karena harus sesuai template yang ada dari pusat, dan proses intervensi itu panjang sekali karena di situ barulah terjadi cekcoknya. Jadi cabang itu merasa tidak dihargai karena dulu mereka yang menentukan polisinya, tapi sekarang kenapa pusat take over dan seterusnya. Jadi proses transisi pergantian dari satu proses ke proses lainnya itu yang biasanya di pengalaman kami itu lebih berat dibanding toolsnya sendiri. Kemudian policy yang kedua adalah working policy yang clear. Artinya work hours, ekspektasi kita seperti apa. Apakah dalam work hours itu tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi contohnya
di kasus yang tadi orang itu nemenin ibunya ke pasar, apakah itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan, atau boleh saja tapi mungkin tidak di waktu-waktu tertentu? Apakah ada pekerjaan yang harus dikerjakan di waktu kantor misalnya? Jadi di perusahaan kami juga ada beberapa pekerjaan kritikal yang memang harus dilakukan di jam kantor, walaupun developernya itu mungkin prefer untuk melakukan itu di malam hari. Kenapa? Karena ada dependensinya ke tim lain, dan tim lain itu kerja di hari kantor, di jam kantor. Jadi kita harus mengerti juga prosesnya itu ada impact ke tim lain, dan pekerja itu sendiri mengerti kalau kita mengerjakannya itu di jam malam, maka timnya itu hanya bisa ngeceknya besok. Kalau dia ngeceknya besok, artinya mungkin sudah ada impact di pekerjaannya dia. Jadi proses ini memang agak tricky, dan tidak ada namanya satu proses, satu solusi untuk semuanya. Memang ini sesuatu yang harus berjalan, dan tim pun harus mengerti bahwa ini harus mereka lewati untuk mendapatkan benefit dari si remote working tersebut. Rekomendasi secara productivity juga termasuk di situ. Company policy dan compliance, compensation dan benefit, ini juga sesuatu yang banyak kita temukan di customer dan pekerjaan kami. Jadi ketika mereka kerja di rumah, ada yang nanya, Pak, misalnya saya kerja di rumah, internet rumah saya bisa disubsidi nggak? Ini kan hal baru ya, maksudnya pertanyaan seperti ini tidak pernah muncul sebelumnya gitu. Jadi apakah itu bisa menjadi compensation atau tidak? Apakah itu bisa menjadi benefit misalnya? Kalau misalnya mereka sulit mendapatkan akses ke teknologi yang cukup, apakah kantor bisa memberikan laptop untuk mereka? Jadi ada consideration cost-nya juga kan di situ. Dan accountability, dan ini yang lebih berhubungan sebetulnya dengan company culture juga ya. Ketika terjadi sesuatu yang seperti tadi misalnya ke pasar dan itu melanggar compliance kantor, apa yang dilakukan? Karena dia remote kan bukan berarti dia bebas dari semua policy dan compliance, tapi juga yang penting apakah dia mengerti bahwa dia accountable untuk hal seperti itu. Jadi kadang-kadang juga banyak effortnya untuk mendidik pekerja agar lebih ke arah proaktivitasnya atau tanggung jawabnya ketika dia misalnya tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ada di remote working, apa impact-nya? Apakah dia mungkin harus dievaluasi, apakah balik ke kantor misalnya. Jadi ada banyak sekali cara untuk menghandle ini, tapi yang mau difokuskan mungkin ke arah policy-nya harus clear dulu dan tidak berubah-ubah agar pekerjanya juga mengerti apa menjadi tanggung jawab dia. Dan kembali lagi ke komunikasi yang lebih intentional, artinya kita harus secara paksa, tanda kutip, menyediakan waktu-waktu untuk kolaborasi, untuk personal connections, one-on-one, face-to-face meeting, bahkan mungkin waktu-waktu tertentu yang bisa semuanya dikumpulkan ke kantor untuk diskusi soal hal-hal tertentu. Next. Oke, jadi kembali lagi ke tools yang kita gunakan. Di sini absensi sebetulnya kita gunakan untuk beberapa hal. Jadi contohnya adalah integrasi ke existing tools. Jadi kita integrasi dengan fingerprint reader dan sistem-sistem yang berhubungan dengan performance dan kalkulasi performance atau absennya dan lain-lainnya. Kita juga menyediakan reporting untuk performance. Ini yang salah satu penting tadi disebutkan, kita mau coba catch non-performing employees sebelum mungkin terjadi masalah nantinya, lebih ke arah apakah bisa di-guide, apakah ada isu yang kita belum temukan di everyday performance dia, dan seterusnya. Dan yang terakhir yang tadi berhubungan dengan schedule adalah memanage employees yang bekerja di schedule yang berbeda-beda. Apakah ini time zone yang berbeda, atau memang shifting misalnya, dan seterusnya. Next. Nah, terakhir, ini sebetulnya open-ended question yang terakhir adalah change management. Jadi semua yang tadi saya bicarakan banyak berhubungan dengan perubahan culture, perubahan proses, dan ini lebih cara kita menghandle perubahan tersebut. Jadi
Beberapa hal yang kita temukan sangat efektif dalam transisi dari offline ke online atau dari office ke hybrid atau ke remote adalah komunikasi nomor satu. Nomor satu selalu pasti komunikasi. Adalah komunikasi itu harus konsisten dan tidak berubah-ubah karena kita harus membantu pekerja ini transisi ke environment barunya. Di mana pekerja ini mungkin bahkan tidak tahu environment baru ini apa sih challenge yang akan dihadapi gitu. Kita bisa fokus ke hal-hal yang tidak berubah, misalnya culture kita tidak berubah atau produk kita tidak berubah, hanya cara kita melakukannya berbeda. Sustain communication agar mereka tetap engage dengan ide pindah ke remote atau pindah ke hybrid atau pindah balik ke office bahkan, dan komunikasi ini tetap dua arah karena change itu berat dan semua orang itu pasti akan resistant ke change. Biasanya sih asumsi kita biasanya akan lebih ke arah seperti itu. Kedua, kita harus siapkan planning dan resource. Jadi ketika kita mau melakukan change ini, berapa lama kita melakukan perubahan ini, roadmap-nya seperti apa milestone kita untuk melakukan perubahan ini, dan investasi di tools yang tepat dan resource yang tepat untuk melakukan change perubahan ini. Yang ketiga yang paling kita sering ketemu di customer juga adalah resistance to change. Jadi mungkin tidak ada support dari leadership di ke HR atau kebalikannya HR justru malah tidak support perubahannya itu. Ada yang lebih secara cultural, mungkin yang dari dulu bertahun-tahun saya udah biasanya ngerjain begini, kenapa saya harus ubah? Ini yang akan menjadi susah untuk koordinasi dan komunikasi karena akan tendensi nanti ujungnya untuk menyalahkan change-nya itu sendiri. Padahal mungkin bukan salah dari change-nya itu sendiri, tapi mungkin cara kita adaptasi ke change tersebut. Dan yang terakhir yang paling susah di ini juga adalah teknologi. Jadi semua orang itu memiliki level of technological understanding yang berbeda-beda. Semua orang itu bahkan memiliki handphone yang berbeda-beda. Ada yang misalnya di real use case kita expect semuanya itu mau di-automate, tapi ternyata beberapa employee kita masih menggunakan device yang sangat tua. Misalnya ada yang di case kita waktu itu menggunakan Android 5 yang adalah sebetulnya 9 tahun lalu rilisnya. Dan itu sudah tidak disupport, tapi dia tidak mau menggantikan font misalnya. Akan selalu ada resistance di sisi itu juga secara teknologi. Karena juga mungkin handphone tertentu lebih kompatibel, ada handphone yang tidak kompatibel, ada teknologi yang mungkin orang-orang tertentu itu susah akses karena dia tidak punya akses internet yang baik dan seterusnya. Jadi ini ada faktor teknologi yang akan pasti mempengaruhi dalam proses transisi itu juga. Next. Oke, jadi key takeaways untuk closing, remote work itu belum universal, jadi belum untuk semuanya pada saat ini, tapi trendingnya itu memang mengarah ke arah situ. Jadi kita melihat itu juga ini menjadi sebuah opportunity untuk kita bisa, kalau kita bisa adaptasi dari sekarang, kenapa tidak? Jadi melihat tren terutama anak muda yang masuk ke workforce ini akan ada banyak request untuk remote dibanding office. Jadi ini sesuatu yang kita memang harus coba antisipasi dari sekarang. Ada satu level of proactiveness yang kita butuhkan untuk memanage remote workers. Jadi tidak bisa berasumsi cara kerjanya masih sama dengan dulu, pasti ada perubahan, dan perubahan itu biasanya lebih ke arah mengajarkan cara menjadi lebih proaktif, cara melaporkan, komunikasi, dan seterusnya. Jadi hal-hal tersebut tetap harus kita push untuk menjadi company culture agar juga bisa menjadi sesuatu yang jadi kebiasaan dari si pekerja itu sendiri. Dengan proses yang baru, dengan teknologi yang baru, isu akan pasti ada. Jadi isu itu tidak akan hilang. Jadi yang dua ada manual proses itu punya isu, automated proses juga pasti ada isunya. Jadi tinggal kita mencari cara untuk memanage isu itu menjadi minim. Dan yang saya sangat setuju tadi dengan Mbak Ulan sudah sampaikan, HR itu harus di depan untuk menjadi
driver dari perubahan kalau misalnya si perusahaan itu mau adaptasi proses yang working proses yang baru. Dan di pengalaman kita paling terakhir adalah mengerti prosesnya sendiri, artinya kita mengerti apa yang kita harus lewati dan cara kita memanage itu, dan investasi di right tools yang tepat itu yang paling krusial. Next, ini sedikit aja untuk sekalian showcase sedikit fitur-fitur dari absensi. Jadi yang saya sudah sebutkan tadi ada beberapa fitur yang untuk rekap kehadiran, lembur, izin misalnya cuti dan seterusnya, termasuk klaim dan approval persetujuan itu menjadi fitur standar di absensi. Kita juga ada beberapa fitur tambahan misalnya yang seperti penugasan karyawan, aktivitas karyawan, jadi kita bisa tracking, gunakan itu untuk tracking performance juga. Dan ada satu modul khusus untuk payroll dan slip gaji yang fungsinya untuk mengautomate proses penggajian dan disbursement. Saya mungkin sampai itu aja. Next saya mau close dengan satu quote dari Gartner. Gartner itu perusahaan technological research. Jadi kesuksesan satu perusahaan mengadaptasi atau mengadopsi remote atau hybrid work environment itu sebetulnya lebih secara point of view. Jadi kita mau melihat ini sebagai strategi short term untuk menghadapi pandemi saja atau untuk menghadapi kebutuhan atau keinginan pekerja, atau kita bisa justru memilih melihat ini sebagai opportunity. Karena kalau memang industri itu mengarah ke arah sana, kenapa kita tidak proaktif untuk mengambil kesempatan ini untuk one step ahead gitu dari competition. Jadi kita melihat ini sebetulnya bukan sebagai sesuatu yang kita harus lakukan, tapi justru sebagai opportunity, karena kita ada di sini melihat ini sebagai tren yang akan terus berkembang di masa depan. Next, mungkin dari saya segitu saja. Sekian dan terima kasih. Untuk ada pertanyaan nanti mungkin kita bisa lanjut di Q&A. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahri atas pemaparannya. Tadi udah kita lihat bareng-bareng mengenai remote work yang dielaborate lebih lanjut ya dari sisi teknologi dan juga dengan bantuannya absensi itu seperti apa, baik dalam pengajuan cuti, tracking, penggajian, pengaturan jadwal, dan lain-lain. Terima kasih Pak Fahri atas pertanyaannya. Dan sekarang sebelum kita lanjut masuk ke sesi Q&A, mungkin di sini saya mau nge-remind lagi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ke fitur Q&A dan mengajukan pertanyaan dengan format nama, strip, nama instansi atau perusahaan, dan juga pertanyaannya apa. Mungkin kita bisa masuk dari pertanyaan yang sudah masuk di sini, dari yang pertama, dari Mas Aditya Wardana, dari Cendrawasih Permai. Oke, ini ditujukan ke Bu Wulan. Izin bertanya, sekarang kan industri sudah mulai perlahan pulih dari pandemi dan semakin banyak kantor yang mengembalikan sistem kerja di kantor atau WFO. Adakah atau memungkinkan remote dan hybrid working di masa depan akan mulai pudar? Terima kasih. Silakan Bu Wulan jawab. Baik. Kayaknya sebenarnya udah dijawab nih tadi sama Mas Fahri nih, bahwa nanti trennya itu bukan yang kemudian fully remote gitu ya, atau yang hybridnya jadi kayak let's say 60-40 gitu ya, tapi bahwa akan ada di perusahaan akan melihat bahwa perlu ada 1 atau 2 hari yang memang di-assign untuk kemudian bekerja dari rumah. Or nanti kalau ternyata remote, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan talent yang lebih siap untuk kedubrakan dari sisi hal yang berbeda gitu ya, itu secara kemungkinan mereka untuk tap in dengan talent yang punya kualifikasi yang berbeda akan juga lebih besar gitu. Jadi kalau ditanya apakah kemudian akan mulai pudar, menurut saya sih enggak. Ini masih jadi salah satu hal yang kita coba untuk pikirkan dari sisi organisasi ini berdasarkan ngobrol dengan beberapa rekan HR juga ya gitu. Whether possible atau tidak, karena jujur kalau kita melihat di Indonesia sendiri pada saat pandemi itu banyak sistem yang kita jatuhnya kayak wait and see, untuk kita mau mikirin perusahaannya mau di-developnya bagaimana, mau melakukan ekspansi bisnisnya seperti apa. Nah, karena sekarang sudah dibilang
pandemi is over, even though the COVID is not leaving us gitu ya, COVID-nya masih ada di sana, tapi kita pasti akan melihat bahwa ada banyak keuntungan yang kita dapat juga pada saat kita kemarin work from home, dan apakah itu kemudian kita bisa pertimbangkan sebagai salah satu bentuk perusahaan, tentu saja masih akan ada. Dan globally ya, itu masih tetap diterapkan kok. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mas Aditya ya. Oke, terima kasih Mbak Wulan sudah dijawab. Selanjutnya dari Mbak Laura Valencia dari Nusantara Aksara Mandiri. Ini sepertinya ditujukan ke Pak Fahri. Pertanyaan adalah, saat ini keamanan data menjadi hal yang cukup penting bagi perusahaan yang ditakutkan biasanya kebocoran data dari pihak ketiga. Bagaimana dengan sistem keamanan dari absensi? Apakah sudah aman? Silakan Pak Fahri. Ya, ini mungkin saya bisa jawab dari beberapa point of view sih. Nomor satu kan sebetulnya salah satu yang paling sering diomongin tahun ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Ini yang memang menjadi concern pertama karena perlindungan data pribadi itu sekarang hukumnya itu kalau nggak salah bisa pidana kan. Jadi memang menjadi concern untuk semua perusahaan untuk melindungi data pribadi, karena di HR pun banyak data yang bisa dikonsider sebagai personal identifiable information (PII). Itu akan menjadi krusial untuk kita mengamankan data tersebut. Nah, yang kita lakukan sebetulnya di absensi untuk melakukan hal itu adalah kita menggunakan best practice sebetulnya. Jadi best practice itu datangnya dari mana? Jadi dari sertifikasi ISO, ada sertifikasi security lainnya seperti CIS dan lain-lainnya. Itu yang kita pakai untuk memastikan bahwa environment kita ketika kita menjalankan sistem ini aman. Kedua, kita juga sebetulnya banyak berkolaborasi dengan Google di data centernya. Jadi data kita itu tersertifikasi dan terdaftar, nggak salah di Kominfo ya, untuk penyelenggara sistem elektronik, dan juga data center kita yang Google itu lokasinya ada di Indonesia. Jadi kita juga sebetulnya comply karena kita juga beberapa customer kita memang government sector. Jadi memang kebutuhannya itu ada kebutuhan untuk di level seperti itu. Jadi itu yang biasanya kita pakai untuk sebagai best practice perlindungan data. Yang biasanya kita compare adalah kalau misalnya perusahaannya masih manage sendiri infrastrukturnya, penyimpanan datanya, dan itu dia lakukan on-premise di kantornya itu sendiri, itu justru biasanya lebih rentan. Karena apakah sudah dilakukan auditing secara security, apakah di level yang sama, apakah sudah didaftarkan ke Kominfo, dan seterusnya. Jadi cost untuk manage security itu sebetulnya lebih murah kalau kita lakukan di cloud biasanya dibanding kita memanage sendiri. Jadi ada consideration seperti itu sih biasanya di security. Tapi yang kita pakai untuk mengamankan itu biasanya lebih ke arah standarisasi dan sertifikasi dari lembaga-lembaga yang regulatornya basically. Oke, terima kasih Pak Fahri. Sudah dijawab Mbak Laura oleh Pak Fahri. Selanjutnya kita ke Pak Rudi Darmawan dari Bintang Jayakusuma. Oke, ini ke Mbak Wulan. Saya ingin bertanya ke Ibu Wulan, apakah perusahaan yang bekerja secara konvensional seperti sistemnya masih 9 to 5 dan sistem kerjanya masih di lapangan juga bisa menerapkan sistem kerja hybrid atau remote? Kalau saya sih akan jawab bisa. Karena balik lagi, ini adalah memanfaatkan teknologi. Jadi sebisa mungkin kalau perusahaannya memang mau mengadaptasi teknologi, ini bisa diterapkan. Namanya hybrid itu kan yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memastikan tools-nya untuk support itu ada. Gitu, kalau toolsnya yang untuk support ternyata tidak hadir, nah itu yang akan memunculkan masalah dan ujung-ujungnya productivity levelnya pasti turun gitu kan. Tapi kalau kita mau dan mampu mengadaptasi gitu, mengadopsi sistem yang tepat, tentu bisa Pak Rudi. Tapi balik lagi ya, reminder saya yang di depan tadi bahwa jangan melihat bahwa harus dapat yang big names gitu ya dari aplikasinya. Nggak selalu itu akan kemudian bisa kita manfaatkan, karena biasanya
kita lebih fokus untuk melihat kebutuhan kita di mana. Di sanalah kita mengadaptasi, namanya teknologi. Jangan melihat kayak, saya ngambil yang paling top brand gitu. Enggak, yang dibutuhkan sama perusahaan lah yang jadi kuncinya kalau kita mau adaptasi teknologi. Jadi understand your needs di dalam organisasi dulu kalau mau mengadaptasi. Oke, berarti balik lagi ya, ke needs-nya bagaimana. Iya, nggak usah kayak mau yang paling kayak namanya paling hebat, yang paling gede. Kalau tidak dimanfaatkan sayang gitu. Mendingan ini kayak tadi saya ngeliat pemaparannya Mas Fari, saya happy banget kayak udah komplit banget ya sebenarnya gitu, kayak terutama performance. That's the key. Itu yang paling, kan kita at the end of the day kalau dibutuhkan dalam organisasi kan orang harus perform. Ya kan? Kalau nggak bisnis proses dan bisnis resultnya jadi nggak ada gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rudi. Terima kasih Mbak Wulan. Kita lanjut ke pertanyaannya dari Mbak Ningsih. Ini mungkin ke Pak Fari, saya ingin menanyakan seberapa amankah absensi ini dan apakah absensi ini hanya diperuntukkan kepada bagian HR saja? Oke, aman mungkin tadi sudah jawab ya, kurang lebih kan kita patokannya lebih ke arah regulasi dan security dari sertifikasi lah. Tapi ya dari best practice lah kurang lebih. Kemudian absensi saat ini, iya memang absensi itu tujuannya lebih ke platform untuk HR untuk saat ini. Kita masih memang mau fokusnya di solving problems di dunia HR-nya itu sendiri. Tapi memang usernya sendiri belum tentu hanya HR, karena kita beberapa kali dapat feedback, misalnya contohnya apa ya tadi. Contohnya tadi ngomong soal pekerja lapangan. Ada beberapa fitur misalnya kita kembangkan juga setelah kita dapat feedback dari pekerja lapangan di mana mereka mau tracking performance. Misalnya dia harus datang ke 15 customer setiap hari. Bisa nggak kita coba track itu di absensi? Nah, itu bisa dilakukan menggunakan fitur yang tadi task dan assignment. Jadi dari situ dia dapat mungkin supervisor dapat informasi atau bisa monitoring performance dia per harinya itu seperti apa. Di situ mungkin bisa lebih fleksibel lah kalau dia udah hit target seharinya, mungkin dia nggak perlu dia bisa langsung clock out, tidak perlu sampai jam 5 pas. Tapi again balik ke perusahaan. Kita sebetulnya fokusnya memang di HR, tapi ujungnya usernya banyak yang berhubungan dengan divisi-divisi lain juga. Oke, terima kasih Pak Fari dan terima kasih Mbak Ningsih, semoga menjawab. Selanjutnya masih untuk Pak Fari dari Aulia Yulistiani. Saya mau bertanya, kalau bekerja di luar time zone WIB dengan WITA atau WIT, perhitungan waktu di absensi online ini bagaimana ya? Sesuai dengan time zone-nya mereka. Jadi ini salah satu use case pertama kita dulu pas kita mulai implementasi absensi adalah kantor-kantor yang punya WITA dan WIT. Artinya yang sebetulnya kita lihat adalah dua hal. Satu adalah lokasi dia ketika dia check-in. Jadi kalau dia absen itu lokasinya ada di WITA, maka jam yang digunakan adalah jam sesuai WITA. Jadi kalau misalnya dia pindah ke Papua di waktu Indonesia Timur, ketika dia check-in ada di Papua, ya dia menggunakan waktunya sesuai dengan lokasi dia mau check-innya itu, absennya itu. Jadi kita sudah lumayan fleksibel di situ, di mana orang bisa pindah-pindah cabang tanpa harus mengkhawatirkan bahwa absennya itu nanti tidak sesuai. Oke, terima kasih Pak Fari dan Mbak Aulia. Selanjutnya dari Bestami dari Teralogic. Ini untuk keduanya, untuk Mbak Wulan dan juga Pak Fari. Menurut Ibu Wulan dan Pak Fari, inovasi apa yang bisa didorong perusahaan agar pekerjaan hybrid tetap bisa memberikan jam kerja yang tepat untuk para pekerja? Silakan mungkin dari Mbak Wulan dulu. Kayaknya dari Mas Fari dulu deh, karena kan kaitannya dengan inovasi nih. Beliau kan gudangnya menciptakan inovasi nih ya Mas Fari ya. Sebenarnya tergantung sih, karena kan again semuanya tergantung bisnis proses ya. Jadi kalau kita bicara timnya itu apa, kalau misalnya timnya itu sales, ya dia harus bekerja di waktu customer-nya bekerja kan. Itu kan mau tidak mau sudah seperti itu. Jadi tergantung pekerjaannya. Cuma kalau misalnya kita bicara soal developer dan dia pekerjaan tidak ada dependensi ke yang lain-lain, mungkin dia akan lebih fleksibel dalam menentukan jam kerjanya sendiri, asal mungkin kriteria performance-nya itu achieve.
Jadi dia masih bisa lebih fleksibel menentukan waktu kerjanya. Tapi again, selama masih ada barang fisik dan gedung fisik dan orang harus ketemu fisik, pasti kita jam kerja itu tergantung dengan interaksi kita dengan dunia luar. Karena kita tidak bisa bekerja fully hanya di silo kan. Jadi memang tergantung bisnis proses sih. Oke, saya nambahin ya. Kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita monitoring closely kepada tipikal pekerjaan yang hybrid ini, memastikan bahwa mereka tahu dan mereka terlibat. Kan tadi disampaikan juga sama Mas Fahri, bisnis proses itu kan nggak cuma satu orang atau satu departemen, itu keseluruhan organisasi. Bagaimana memastikan bahwa kita monitoring, kita memperhatikan mereka juga yang pola pekerjaannya adalah hybrid untuk punya channeling conversation yang sama gitu, komunikasi yang sama dengan rekan-rekan yang mungkin tidak bisa hybrid. Balik lagi, kebutuhannya ada loh untuk disamakan kapan dan bagaimananya yang itu disepakati. Jadi kalau ditanya apa harus ada inovasi khusus, menurut saya adalah malah lebih ke focusing on monitoring, evaluating the process, dan dari sana kita tap ini dikit-dikit masukin upskilling dan reskilling. Karena buat saya kalau kita semua dalam organisasi sama-sama mau terus-terusan belajar, itu kita akan menemukan banyak hal yang baru yang kita bisa explore dan kita bisa expose. Gitu aja jawabannya, mudah-mudahan Mas Muhammad Nurullah Bestami ya nama panjangnya bisa mendapatkan ini gambaran yang saya maksud. Mudah-mudahan bermanfaat nih jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Mulan dan Pak Fahri. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Sativa. Ini kepada Pak Fahri ya. Saya ingin tanya, jika perhitungan karyawan part-time, use case-nya dengan absensi online itu bagaimana ya? Tergantung sih, tergantung part-time itu seperti apa. Jadi misalnya kita bisa, misalnya part-time itu sudah ditentukan jam kerjanya, kita bisa via shifting misalnya atau sejenis shift lah. Jadi dia mungkin hanya bekerja di hari Selasa dan Rabu jam berapa sampai jam berapa, kemudian ketika dia clock in clock out itu yang dicatat sebagai attendance-nya. Ini juga bisa misalnya kalau dia tidak punya schedule sama sekali, dia hanya based on clock in clock out-nya aja tanpa kita tahu ada schedule. Jadi sebetulnya tergantung implementasinya. Yang paling penting adalah dia tetap dia bisa melaporkan bahwa dia kerja dari jam segini sampai jam segini. Itu yang paling penting sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahri dan juga Mbak Sativa, dan terima kasih kepada semua yang sudah bertanya. Tadi sudah dijawab juga oleh Mbak Bulan dan juga Pak Fahri. Dan apabila dari teman-teman di sini ada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik, bisa juga bertanya melalui email kami dan nanti akan kami bantu jawab seperti itu. Terima kasih untuk antusiasme pertanyaannya. Dan oke, ada satu lagi ini dari tim, apakah bisa dibantu dijawab? Ada satu. Oke, dari Mas Nicholas Saputra. Oke, ini untuk dua-duanya ya, untuk Mbak Wulan dan juga Pak Fahri. Selain sudah dipaparkan tadi, gimana sih mendorong perusahaan agar tetap yakin cara kerja hybrid ini tetap efisien dan produktif? Terkadang HR itu menganggap hybrid ini kurang produktif jika menggunakan skema hybrid. Monggo dijawab. Baik, gantian aku duluan ya. Nah, ini HR-nya mungkin perlu diajak ngopi bareng sama saya sama Mas Fahri. Intinya gini, kalau saya melihatnya sebagai HR itu kita harus lebih duluan tahu ada tren apa dan ada cerita apa yang sedang banyak diobrolin di luar. Karena dengan cara begitu, balik lagi, fungsi kita sebagai strategic partners dari bisnis itu jadi lebih kuat karena kita bisa jagain organisasinya gitu. Jadi, kalau ternyata kemudian malah HR nganggap, malah nggak produktif kalau hybrid, jangan-jangan karena HR-nya nggak bisa melakukan pola kerja hybrid gitu. Jadi boleh loh dikenalin biar kita ajak ngobrol gitu. Yang terpenting adalah bicara dengan data. When you want to convince apapun sebagai kebijakan, sebagai policy baru, datanglah dengan data. Di data itu harus juga disertakan mengenai apa yang mungkin menjadi resikonya dan bagaimana kita melakukan tindakan preventif supaya itu tidak terjadi.
gitu. Dan lagi kita evaluasi. Tetapi kalau kemudian ternyata secara organisasi memang mentalitinya yang masih harus diawasin, ditongkrongin gitu ya, dijagain, di sebelahnya harus beneran sambil ngedit gitu. Mas Fari duduk di sebelahnya nongkrongin gitu, dan it's different story. Mungkin memang secara organisasi belum cukup mature, belum cukup matang untuk mengadopsi sistem hybrid tadi. Gitu Mas Nicholas kalau dari saya. Monggo Mas Fari kalau dari dirimu Mas. Ya, idem sih sebenarnya. jadi tadi udah dijawab sih sebetulnya. Kalau dari point of view kita, dulu kita berhasil implementasi remote itu karena kita eventually ada datanya. Jadi kita bisa bilang bahwa apa sih yang diharapkan dari employee tim ini? Apa sih performance indicator-nya? Dan ketika kita berhasil hit performance indicator itu setiap bulan dengan metode remote dan hybrid, jadi apa bedanya dengan mereka in office gitu loh. Jadi setelah udah ada itu akan jauh lebih simpel ininya. Cuma kembali lagi soal company culture juga. Apakah HR-nya juga punya bukan insentif, punya keinginan untuk mencoba hal-hal baru? Apakah mereka juga mementingkan result oriented values gitu. Jadi memang harus secara data, tapi secara company culture juga sangat penting untuk step pertamanya gitu. Oke, baik. Dari Mas Nicholas sudah dijawab oleh Mbak Wulan dan juga Pak Fari dari pertanyaannya. Semoga dijawab. Terima kasih. Dan itu dia tadi sesi Q&A kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada para penanya yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu scan dan isi form survei untuk e-certificate pada peserta webinar. Nanti akan tertampil di layar. Nah, ini teman-teman bisa melakukan scan QR code yang tertampil di layar untuk mengkonfirmasi kehadiran, dan selanjutnya juga bisa mendapatkan e-certificate yang nanti akan kami kirimkan setelah webinar ini selesai. Waktu mengisi adalah 30 detik dan juga bisa dibantu oleh operator untuk men-share linknya di kolom chat. Silakan waktu untuk survei dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih telah mengisi form dan juga nanti akan dilakukan pengiriman e-certificate ya ke email yang sudah didaftarkan untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Oke, sebelum kita menutup webinar kita di sore hari ini, saya akan mengumumkan 4 penanya terbaik yang berhak mendapatkan total hadiah Rp500.000 untuk 4 orang pemenang yang nanti akan dikirimkan melalui nomor telepon yang terdaftar untuk mengikuti webinar di siang hari ini ya. Jadi pemenang pertama itu ada Mbak Ningsih yang tadi sudah menanyakan terkait keamanan untuk di absensi. Lalu pemenang kedua ada Mbak Aulia Yulistiani yang menanyakan terkait zona waktu untuk absensi. Lalu juga yang ketiga ada Mbak Sativa dengan pertanyaan perhitungan karyawan part-time, use case-nya bagaimana. Dan yang terakhir, dari pertanyaan yang terakhir yaitu Mas Nicholas Saputra dengan pertanyaannya bagaimana mendorong perusahaan agar tetap yakin dengan sistem hybrid di perusahaannya.
Congratulations untuk semua pemenang. Nanti hadiah akan dikirimkan melalui nomor yang terdaftar untuk ikuti webinar pada siang hari ini. Nah, sembari kita menutup acara kita untuk webinar pada sore hari ini, saya mau mengajak kalian untuk menghidupkan kameranya. Nanti kita akan foto bersama di sini. Oke. Silahkan teman-teman menghidupi kameranya. Oke. Nanti akan dibantu oleh operator ya untuk meng-capture webinar kita siang hari ini. Oke, apakah sudah semua? Oke, sebentar. Oke, baik. Akan kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar kita di siang hari ini, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan bekerja. Terima kasih banyak. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada speakers kita, yaitu Mbak Wulandari dan juga Bapak Fahri Argobi atas waktunya untuk bisa meluangkan waktu di webinar kita pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, itu jangan ragu untuk melihat dari website kami di www.absensi.com ataupun di sosial media kita di @absensi.id. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan akhir kata sampai bertemu di event kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di event kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mbak Wulan. Thank you Mas Fahri. Terima kasih Pak Fahri. Ya. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih semuanya.